Dalam acara TV berjudul Hunters Now, seorang pembawa berita membuka acara dengan pidato tentang para pemburu, Hunter. Segera setelah itu, ia memperkenalkan tamu kehormatan malam itu, yang ternyata adalah pemburu peringkat A, Ibuki Yugo. Sang pembawa acara kemudian bertanya kepada Yugo tentang pencapaian luar biasanya baru-baru ini di Dungeon Great Snowfield. Sementara itu, protagonis kita sedang menyaksikan pemburu tersebut menyombongkan kelas penyihir apinya. Dia adalah Naomi Atsukasa, pemuda berusia 23 tahun yang tampak sangat kesal melihat wawancara tersebut. Ia memperhatikan bagaimana semua penonton menatap Ibuki Yugo dengan rasa hormat dan kagum yang luar biasa. Melihat pemandangan itu, Atsukasa bertanya-tanya dalam hati mengapa ia tidak bisa menjadi seperti pria terkenal itu. Masalah utamanya adalah meskipun ia memiliki peringkat S, statistik miliknya sangat rendah secara tragis. Cerita kemudian membawa kita kembali ke masa lalu saat planet ini mulai berputar di sekitar Dungeon. Tiba-tiba, portal misterius muncul di mana-mana, menuju ke domain yang tidak dikenal. Tempat-tempat ini penuh dengan jebakan dan makhluk berbahaya yang menjaga lorong-lorongnya. Namun, di sana juga terdapat barang-barang ajaib seperti ramuan penyembuh total dan tanduk naga. Karena hal itu, siapapun yang berhasil mendapatkan harta karun tersebut akhirnya menjadi sangat kaya. Di saat yang sama, individu tertentu mulai membangkitkan kemampuan manusia super yang spesial. Orang-orang yang memasuki Dungeon untuk mencari barang-barang ini dijuluki sebagai Hunter. Dengan itu, seluruh struktur sosial jungkir balik dan ekonomi pun berbasis pada Dungeon. Dengan cara ini, tidak peduli jika Anda bukan siapa-siapa, karena bahkan seseorang seperti pahlawan kita pun memiliki kesempatan. Dengan harapan itu, ia melihat statusnya yang menunjukkan kelas S rank Trap Master, ahli jebakan peringkat S. Skill khususnya memungkinkan dia untuk mengendalikan semua bahaya di dalam Dungeon. Di tempat yang penuh ancaman, mengendalikan jebakan sama saja dengan menguasai seluruh Dungeon. Karena alasan itulah, Naomi Atsukasa sangat bersemangat saat membangkitkan kelas OP, Overpowered, ini. Momen itu seharusnya menjadi yang terbaik dalam hidupnya, tapi itu terjadi 2 tahun yang lalu. Cerita berlanjut ke masa lalu saat ia pergi untuk mendapatkan lisensi pemburunya dan penguji menanyakan kemampuannya. Dengan penuh percaya diri, protagonis kita mengulurkan tangan dan berteriak untuk mengaktifkan kemampuannya. Ia mencoba menggunakan aktivasi jebakan pada target kayu di depan semua orang. Yang mengejutkan, skill tersebut tidak muncul dan tidak terjadi apa-apa. Instruktur bingung dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dengan perasaan malu yang luar biasa, Naomi Atsukasa mengatakan itu bukan apa-apa dan meminta satu kesempatan lagi. Ia kemudian menempelkan kedua tangannya pada tiang kayu, berharap bisa menggunakan kemampuannya lagi. Meski sudah berusaha keras, tetap tidak ada yang terjadi, membuat pemuda malang itu putus asa. Penguji mulai kehilangan kesabaran. Sementara itu, protagonis kita mulai panik karena ia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Penonton mulai mengejeknya sementara instruktur menatapnya dengan pandangan meremehkan. Pria itu bertanya apa yang dia lakukan dan Atsukasa mati-matian mencoba menjelaskan. Deskripsi skillnya mengungkapkan bahwa itu memaksa aktivasi jebakan di dalam Dungeon. Dari situ, ia tersadar bahwa skill tersebut hanya berfungsi pada bahaya yang nyata. Namun, penguji tetap menatapnya dengan ekspresi tidak ramah. Pria itu menyatakan bahwa terkadang muncul penipu yang mengarang peringkat mereka sendiri. Atsukasa mencoba membantah dengan menunjukkan layar statusnya dan menyatakan dia adalah peringkat S, tetapi instruktur membalas bahwa tidak ada yang bisa melihat jendela status orang lain. Dalam keputusasaan terakhir, ia memohon untuk diuji di Dungeon sungguhan. Pria itu langsung menolak karena seseorang butuh lisensi dan keterampilan tempur untuk masuk. Tanpa pilihan lain, protagonis kita bertanya apa yang harus ia lakukan. Penguji itu mengabaikannya dan mengatakan ada pekerjaan lain selain menjadi pemburu. Jawaban itu membuat Naomi Atsukasa benar-benar kehilangan arah dan terkejut oleh kenyataan pahit. Karena hal itu, ia tidak bisa menjadi pemburu dan pekerjaan yang ia dapatkan adalah di asosiasi. Sekarang di ruang pelatihan, kita melihat beberapa orang berlatih keterampilan tempur. Protagonis kita ada di antara mereka dan tampak berlatih tinju dengan dedikasi tinggi. Namun sesaat kemudian, ia dipukul jatuh secara brutal oleh seorang pria berambut pirang dengan seringai kejam. Si penindas memerintahkannya untuk melakukan pekerjaannya dengan benar sambil menjambak rambutnya tanpa ampun. Ternyata, pekerjaannya adalah menjadi samsak tinju bagi pemburu lain untuk berlatih. Dengan tendangan kuat, Naomi Atsukasa terpental tanpa kesempatan untuk membela diri. Meski tidak bisa menggunakan skillnya, ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai asisten pelatihan. Tiba-tiba, pria pirang itu mendekat dan mengatakan dia masih mengingatnya dengan sangat baik dari masa lalu. Dia mengeklaim Atsukasa adalah pecundang di sekolah dan berbohong tentang menjadi peringkat S saat ujian. Pria itu adalah Asanuma, mantan teman sekelas yang sekarang melampiaskan rasa frustrasinya padanya. Bahkan saat dipukuli, protagonis kita tetap berpikir dalam hati bahwa dia benar-benar peringkat S. Mendengar ini, Asanuma semakin marah dan menerjangnya dengan segenap tenaga. Dia berteriak agar Atsukasa mengakui kebenarannya sambil menendangnya dengan keras. Setelah memukuli pria malang itu, Asanuma bertanya apakah dia akhirnya akan menghentikan ide gilanya itu. Selanjutnya, Asanuma menyebutkan tentang izin khusus yang dibutuhkan non-pemburu untuk masuk ke dalam Dungeon.
Dengan wajah babak belur, protagonis kita mengungkit janji bahwa ia akan mendapatkan izin tersebut jika ia mampu menahannya. Si penindas hanya memalingkan muka dan menyebutnya menyedihkan karena berani menagih janji. Keduanya saling menatap dengan penuh kebencian dan tekad. Melihat hal ini, Asanuma mengatakan dia mengerti obsesi protagonis kita untuk masuk ke Dungeon. Dengan senyum kejam, dia menyarankan satu tes terakhir untuk melihat apakah Atsukasa layak mendapatkan bantuannya. Mereka menjauh dari pemburu lainnya, dan Naomi Atsukasa bertanya apa tes terakhir ini. Asanuma mengatakan itu cukup sederhana dan memerintahkan Atsukasa untuk mengambil selembar kertas yang dia pegang. Kertas itu adalah izin yang sudah ditandatangani, dan tesnya adalah mengambil dokumen itu dari tangannya. Protagonis kita merasakan secercah harapan. Tapi Asanuma belum selesai bicara. Untuk mendapatkan dokumen itu, dia harus menahan serangan dari dua orang yang baru saja muncul. Dia mengenali keduanya sebagai orang yang sama yang sering merundungnya bersama Asanuma saat sekolah dulu. Meski tahu dia akan dihajar habis-habisan, dia tidak punya pilihan lain dan menerima tantangan tersebut demi bisa masuk ke Dungeon. Dari sana, sesi menyakitkan dimulai di mana ia menerima pukulan dan tendangan tanpa henti. Melihat ini, Asanuma terkejut dengan kegigihan Atsukasa yang begitu ingin masuk Dungeon. Dengan itu, Asanuma mendekat membawa surat izin tersebut dan berkomentar bahwa karena Atsukasa menganggapnya sangat serius, ia merobek dokumen itu tepat di depan wajahnya dan mengatakan itulah alasan mengapa ia tidak bisa membiarkannya pergi. Mata protagonis kita terbelalak karena terkejut dan marah melihat sikap pria itu. Si penindas terus merobek kertas itu dan tertawa, mengatakan dia benci melihat Atsukasa masih memiliki harapan. Naomi Atsukasa menggertakkan gigi dalam amarah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Dalam ledakan kemarahan, ia meneriakkan nama Asanuma dan mencoba menyerang, tetapi si penindas lebih cepat dan mencengkeram lengan protagonis kita dengan sangat kuat. Sesaat kemudian, sebuah belati ajaib muncul, dan ia menghujamkannya ke tangan Atsukasa tanpa rasa kasihan sedikitpun. Orang-orang lain terkesan dengan keterampilan Asanuma dan berkomentar betapa kuatnya para pemburu. Dengan itu, si pria pirang mengatakan Atsukasa gagal dalam tes dan menyuruhnya untuk menyerah saja. Terbaring di tanah dengan belati menancap di tangannya, ia mengutuk dirinya sendiri karena terjebak dalam perangkap teman sekelasnya. Dia sebenarnya sudah tahu bahwa itu semua hanya kepura-puraan dan si penindas tidak akan pernah menepati janjinya. Kenyataannya, sistem izin itu memang ada, tetapi siapapun yang merekomendasikan warga sipil akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas mereka. Jadi, hanya ada kerugian bagi sang pemberi rekomendasi, dan tidak ada yang mau mengambil tugas itu kecuali ada orang kaya yang membayar dengan jumlah yang sangat besar. Tidak ada yang mau mengambil peran itu, terutama Asanuma. Meskipun begitu, ia membutuhkan sesuatu untuk dipegang agar tidak benar-benar kehilangan akal sehatnya. Sebab, meski dalam keadaan babak belur dan dipermalukan, harapannya masih berdiri tegak. Ia yakin bahwa jika ia bisa masuk ke dalam sebuah Dungeon, hidupnya yang menyedihkan akhirnya akan berubah. Itulah satu-satunya hal yang masih bisa dipercayai oleh protagonis kita setelah segalanya. Tiba-tiba, kilat merah misterius menyambar tepat di tengah kota, membuat semua orang ketakutan. Seseorang terpaku dalam syok saat menyaksikan kehancuran yang disebabkan oleh kilat tersebut. Menatap ke langit, ia mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada dunia. Seseorang berteriak agar dia waspada terhadap apa yang datang dari belakangnya tepat pada saat itu. Tak lama setelahnya, sebuah bangunan mulai runtuh tepat di depan mata semua orang. Di matanya, kita bisa melihat kengerian murni dan keputusasaan dari situasi kacau yang baru saja terjadi. Langit berubah menjadi merah darah dan kota menjadi medan perang dalam sekejap mata. Sementara itu, di layar besar, seorang reporter mulai menyampaikan berita selah. Menurut Asosiasi Hunter, Dungeon Break sedang terjadi di seluruh dunia. Dengan seluruh dunia berubah menjadi satu Dungeon raksasa, sebuah sinar energi ditembakkan. Penduduk menjadi panik total seiring kehancuran dan kekacauan menyebar dengan cepat. Suchasa terpaku ketakutan saat melihat naga merah kolosal menghancurkan kota. Ia benar-benar putus asa melihat situasi kacau di sekelilingnya. Untuk melindungi diri, ia menjatuhkan diri ke tanah saat ekor makhluk itu melintas tepat di atasnya. Di tengah reruntuhan, ia melihat siluet monster bersayap di langit yang kemerahan. Matanya terbelalak saat menyadari bahwa dunia telah menjadi satu Dungeon raksasa. Menghadapi hal ini, ia teringat akan kelasnya sebagai seorang Trap Master, ahli perangkap, yang mengendalikan bahaya di dalam Dungeon. Aura biru muncul di sekelilingnya, dan ia menyadari bahwa ia akhirnya bisa menggunakan kemampuannya. Peristiwa katastrofik ini kemudian dikenal sebagai The Great Dungeon Break. Sejak saat itu, portal yang memisahkan dunia hancur sekaligus. Dengan seringai percaya diri, protagonis kita mengaktifkan keahlian pertamanya, Trap Scan. Ia berpikir bahwa jika dunia telah berubah menjadi Dungeon, maka keahliannya pasti akan bekerja sekarang. Matanya bersinar biru saat ia bisa melihat semua jebakan di sekitarnya. Tampilan seperti peta menunjukkan lokasi persis dari setiap bahaya terdekat. Dengan senyum lega, Suchasa menyadari kekuatannya bukanlah sebuah kebohongan. Sekarang ia yakin bahwa ia akhirnya bisa menjadi hunter sungguhan. Biasanya, bahaya yang tersebar di seluruh Dungeon hanya berfungsi untuk menyulitkan para hunter. Namun bagi protagonis kita,
Itu berbeda karena kekuatannya menunjukkan posisi tepat dari masing-masing jebakan tersebut. Dari sini, segalanya menjadi lebih mudah karena ia tahu di mana semua ancaman berada. Dengan tatapan penuh percaya diri, pria itu kini memegang kendali penuh atas situasi. Tiba-tiba, ia melihat seekor monster ksatria sedang mengejar seorang ibu dan putranya di tengah jalan. Tanpa ragu, Suchasa memungut pipa besi dari tanah untuk digunakan sebagai senjata. Ia percaya bahwa dengan kekuatan seorang trap master, ia bisa menghabisi makhluk itu. Sementara itu, sang ibu berteriak agar putranya lari karena monster itu sudah hampir berada di atas mereka. Dalam ketergesaan, anak laki-laki kecil itu tersandung dan jatuh ke tanah dalam kepanikan total. Ibunya menoleh ke belakang dengan ngeri, melihat putranya, Takuru, tertinggal. Makhluk itu kemudian berhenti tepat di depan bocah itu yang lumpuh karena ketakutan. Dengan senyum kejam, monster itu mengangkat pedangnya, siap untuk menebas sang anak. Sesaat kemudian, bilah pedang itu mengayun turun ke arah Takuru kecil. Namun di saat-saat terakhir, protagonis kita muncul dan menangkis serangan itu hanya dengan menggunakan pipa besi. Dengan marah, ia memelototi monster itu dan berteriak menantangnya. Sambil menyeringai percaya diri, Suchasa mengumumkan bahwa jebakan untuk menghabisi monster itu sudah terpasang. Ia menghindari ayunan horizontal dari makhluk itu dengan kelincahan yang luar biasa. Segera setelah itu, protagonis kita melompat mundur untuk memancing monster tersebut ke titik yang tepat. Dari sana, pipa yang ia gunakan tertancap di tanah, tepat di tempat yang ia inginkan. Ksatria berbaju zirah itu mendekat perlahan, tidak memahami strategi si pemuda. Protagonis kita memperhatikan dari kejauhan saat monster itu melangkah tepat di tempat yang ia rencanakan. Ia kemudian mengonfirmasi dengan senyuman bahwa jebakan itu ada tepat di bawah makhluk itu. Seketika, cahaya biru bersinar dan sebuah lingkaran sihir terbentuk, mengaktifkan bahaya tersebut. Sebuah ledakan besar energi biru melesat ke atas dengan kekuatan luar biasa. Kekuatan jebakan itu begitu besar sehingga monster tersebut tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sebuah pendulum dengan kapak raksasa muncul dan membelah makhluk itu menjadi dua tanpa ampun. Melihat adegan itu, protagonis kita merayakannya karena rencananya berhasil dengan sempurna. Ia merenungkan bahwa gaya bertarungnya adalah menghabisi monster menggunakan jebakan yang ada di lingkungan sekitar. Di latar belakang, sang ibu memeluk Takuru yang menangis lega karena diselamatkan tepat waktu. Protagonis kita tersenyum puas melihat keluarga itu akhirnya aman. Ia berpikir bahwa hunter tingkat menengah pun akan kesulitan menghadapi monster itu. Dengan wajah yang sedikit kotor, ia menganalisis situasi kacau yang telah mengambil alih kota. Di kejauhan, ia memperhatikan ibu dan anak itu berpelukan dengan aman setelah ketakutan besar mereka. Wanita itu menggendong bocah itu dan lari menjauh sementara Suchasa melihat mereka pergi. Tiba-tiba, sekelompok satria berbaju zirah muncul dan ia menyadari bahwa ia tidak bisa melawan mereka satu persatu. Tanpa membuang waktu, ia memutuskan untuk menggunakan kemampuan lain untuk menangani ancaman tersebut. Ia mengangkat tangannya dan dengan teriakan yang kuat mengaktifkan semua jebakan di area itu sekaligus. Dengan itu, salah satu monster tertangkap secara mengejutkan oleh lingkaran sihir yang muncul dari udara tipis. Keahlian itu menghantam makhluk itu tepat sasaran dengan ledakan energi besar yang datang dari tanah. Segera setelah itu, beberapa bola biru mengelilingi monster lainnya, menandakan bahwa lebih banyak bahaya akan datang. Aktivasi paksa, Forced Activation, berhasil, dan ia bisa menggunakan jebakan-jebakan tersebut tanpa perlu menyentuhnya. Setelah menghancurkan musuh-musuh dengan bongkahan batu, ia naik ke level 2 dan keahliannya meningkat. Melihat ini, ia menjadi bersemangat karena sebagai seorang rang S, ia bisa mempelajari keahlian baru dan menjadi lebih kuat. Beberapa warga sipil yang bersembunyi terkejut melihat batu-batu jatuh dari langit. Salah satu dari mereka mendekati Suchasa, meminta bantuan dan bertanya kemana mereka harus lari. Protagonis kita mengatakan bahwa ia bukan hunter resmi, tetapi mereka harus menemukan zona aman, safe zone. Ia menjelaskan bahwa tempat-tempat ini adalah zona di dalam Dungeon di mana tidak ada monster atau jebakan. Biasanya, Anda memerlukan tim eksplorasi yang besar untuk menemukan tempat seperti itu. Warga sipil itu menjadi putus asa, tetapi Suchasa dengan tenang mengatakan bahwa baginya, itu bukan masalah. Sambil tersenyum, ia berjongkok dan meletakkan tangannya di tanah, yang mulai bersinar biru. Dari sana, ia mengaktifkan kemampuan trap scan-nya sekali lagi. Logikanya sederhana, temukan tempat tanpa jebakan untuk menemukan zona aman yang telah lama dinantikan. Dengan itu, ia memberitahu semua orang bahwa tempat amannya adalah Taman Higashiwa dan menyuruh mereka mengikutinya. Ia menambahkan bahwa mereka hanya perlu mempercayai kemampuannya agar ini berhasil. Tanpa banyak pilihan, seluruh kelompok setuju dan berlari mengejarnya menuju keselamatan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di taman dan salah satu pria merayakan pencapaian mereka. Semua orang lega karena tidak ada monster di sekitar, dan ibu sang bocah berkata, "Terima kasih." Wanita itu dan Takuru berbalik ke arah protagonis kita dan berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Tiba-tiba, sesuatu tampak salah dan Suchasa menyadari adanya gerakan aneh di pintu masuk taman. Melihat ini, ia memberikan semacam seringai gila dan berlari dengan kecepatan penuh menuju suatu tempat. Ia tersenyum karena sekarang ia bisa melihat segalanya dan merasa seperti memiliki mata terbaik di dunia.
Dengan penglihatan ini, ia berpikir bahwa jika tempat tanpa jebakan adalah aman, maka hal sebaliknya juga berlaku. Tempat yang penuh dengan jebakan pasti menjaga sesuatu yang sangat penting. Mengingat hal ini, protagonis kita menyimpulkan bahwa itu bisa jadi adalah item tersembunyi yang sangat kuat. Tanpa membuang waktu, ia berlari menuju titik yang ia lihat untuk mengambil harta karun tersebut. Ia tahu bahwa jika ia bisa mendapatkan item itu, hidupnya akan berubah selamanya. Tiba-tiba, sebuah suara yang tak asing terdengar dari belakangnya, memanggilnya pecundang tanpa rasa malu sedikitpun. Suara seseorang yang mendarat keras di tanah menarik perhatian protagonis kita. Pria ini menyebutnya sebagai esrang palsu, dan pahlawan kita tidak percaya dengan siapa yang dilihatnya. Matanya terbelalak kaget saat mengenali sosok di depannya. Dia tidak lain adalah Asanuma, mantan teman sekelas sekaligus perundung, bully, terbesar dalam hidupnya. Naomi Atsukasa benar-benar terpaku dan bertanya-tanya apa yang dilakukan orang itu di sini. Dengan tatapan curiga, protagonis kita mencoba memahami apa yang ingin dikatakan si perundung. Pria berambut pirang itu menduga bahwa Atsukasa bisa sampai di sini hanya karena keberuntungan setelah menghindari monster. Dengan itu, Asanuma mengonfirmasi bahwa tidak ada monster di sini, melainkan sesuatu yang lain. Dia berteriak bahwa alih-alih monster, yang ada adalah orang-orang kejam seperti dirinya, dan dia pun menerjang maju. Di mata protagonis kita, terlihat pantulan kegilaan di wajah si perundung saat Asanuma menyerang dengan segala kekuatannya. Namun, Atsukasa berhasil menghindar tipis. Dia mencoba memberi pengertian bahwa sekarang bukan waktunya untuk bertarung, tapi si perundung tidak peduli. Asanuma menjawab bahwa dunia toh sudah hancur. Baginya, ini adalah dunia baru di mana orang kuat seperti dia bisa melakukan apa saja. Dengan senyum psikopat, dia berkata ingin menguji apakah menghabisi manusia juga bisa meningkatkan levelnya. Menghadapi situasi ini, protagonis kita menyadari bahwa mantan teman sekelasnya itu sudah benar-benar gila. Namun, dia juga menyadari bahwa gerakan pria itu aneh dan dia selalu berhasil menghindari jebakan. Si perundung sadar gerakannya terbaca dan dengan senyum mengejek berkata akan memberitahu rahasianya. Segera setelah itu, dia menunjukkan sebuah perangkat dan mengungkapkan itulah alasannya. Protagonis kita langsung mengenali benda itu sebagai trap locator, pendeteksi jebakan. Dia tahu itu adalah barang langka dan sangat mahal yang tidak mampu dibeli oleh pemburu biasa. Asanuma dengan tanpa malu mengaku bahwa dia menjarah barang itu dari sebuah toko di tengah kekacauan. Kini dengan perangkat tersebut, dia membual bahwa dia telah memetakan area tersebut dan tidak takut pada apapun. Protagonis kita memutuskan untuk mengejutkannya dengan aktivasi jebakan paksa. Dia fokus pada jenis serangan bahaya yang berada tepat di atas kepala Asanuma. Dengan satu teriakan, dia mengaktifkan jebakan tersebut, dan sebuah lingkaran sihir raksasa terbentuk di tempat itu. Si perundung mendongak, terkejut melihat beberapa lempengan logam jatuh ke arahnya. Hujan baja itu menghantam pria pirang itu tepat sasaran, yang berteriak kesakitan akibat dampak serangan tersebut. Protagonis kita mengamati hasil serangannya dengan musuh yang terkapar di tanah. Dengan senyum tipis, dia mengira akhirnya berhasil mengalahkan lawannya. Dia mendekati tubuh yang jatuh itu untuk memastikan kemenangannya. Namun tiba-tiba, dia menyadari senyum jahat terbentuk di wajah rivalnya. Pria pirang itu bangkit, mengejek jebakan patetik itu saat aura merah muda mengelilinginya. Dia menatap tajam Atsukasa dan ingat bahwa pria itu menyebutkan memiliki keterampilan aktivasi jebakan. Protagonis kita terkejut saat melihat percikan di punggung pria itu dan bertanya-tanya apa itu. Ternyata itu adalah item pertahanan yang menciptakan penghalang tak terlihat untuk menahan serangan fatal. Dengan senyum kemenangan, Asanuma membual bahwa dia sudah memperingatkan pahlawan kita. Dia menunjukkan item tersebut dan mengungkapkan bahwa dia menjarahnya dari toko peralatan di tengah kekacauan. Dengan senyum gila, dia berteriak bahwa dengan detektor dan perisai tak terlihat, dia bisa menjadi pemburu elit. Dari sana, si perundung menerjang maju dan mendaratkan pukulan kuat tepat di perut protagonis kita. Akibat kekuatan pukulan itu, dia jatuh ke tanah, tidak mampu bereaksi terhadap serangan mendadak tersebut. Asanuma memanggilnya sampah dan dengan nada mengejek bertanya apakah dia cukup berani untuk menyerangnya dari belakang. Dengan tatapan psikopat, dia berkata bahwa dia selalu mengajarkan prosedur standar saat latihan dulu, berikan pukulan ke perut dan buat lawan merangkak di lantai. Dia berteriak agar asosiasi Hunter menonton karena legendanya dimulai sekarang. Namun Atsukasa pulih dan berhasil menangkis serangan berikutnya dengan lengannya. Asanuma mengeluh bahwa karena dia peringkat D, mereka hanya mengirimnya ke dungeon sampah yang tidak berharga. Dia marah, mengatakan kekuatannya tidak terbatas dan dia akan hebat di dungeon level tinggi. Menghadapi situasi ini, protagonis kita menyadari dia akan babak belur dan perlu melakukan sesuatu. Seketika, aura biru muncul di tangannya saat dia menyiapkan kemampuannya yang lain. Dia kemudian menunjuk ke arah pria pirang itu dan berteriak, mengaktifkan jebakan lain untuk mengakhiri pertarungan. Sebuah bola berduri muncul di udara dan si perundung menghadapinya dengan senyum percaya diri. Jebakan itu jatuh menghantam, tapi Asanuma menahannya dengan pedangnya, berteriak bahwa dia akan menjadi lebih kuat. Dengan tatapan gila, Asanuma berteriak bahwa dia akan mendapatkan lebih banyak item di dungeon level tinggi. Tanpa gentar, protagonis kita berlari dan mengaktifkan jebakan lain untuk mencoba menghentikannya.
Pria pirang itu menghindari segalanya dengan mudah dan berteriak bahwa dia akan menghabisi semua orang yang meremehkannya. Atsukasa menyadari ini sia-sia karena pria itu membaca serangannya dengan sempurna menggunakan detektor. Dia putus asa karena meskipun serangan mendarat, itu tidak akan berpengaruh karena adanya perisai. Melihat siluet musuh, dia merasa terpojok dan kehabisan pilihan untuk menang. Tiba-tiba, sebuah notifikasi status muncul memberitahunya bahwa dia telah memperoleh kemampuan baru. Dia mengerti bahwa karena dia menggunakan tekniknya berkali-kali, kemahiran keterampilannya meningkat tanpa dia sadari. Layar menunjukkan skill barunya, Trap Creation, penciptaan jebakan, yang menghasilkan bahaya baru menggunakan kekuatan sihir. Protagonis kita merasakan sedikit harapan dan berpikir bahwa mungkin dengan ini dia punya kesempatan. Sementara itu, Asanuma memanggilnya sampah dan merasa kesal melihat betapa lamanya pria itu bereaksi. Si perundung bertanya apa pose aneh itu, tidak mengerti apa yang direncanakan Atsukasa. Protagonis kita mengingat kata-kata si perundung dan berkata bahwa pertama-tama adalah pukulan ke perut. Dengan tatapan penuh kebencian, dia berteriak bahwa dia akan memberikan apa yang diinginkan bajingan itu. Dari sana, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan barunya untuk menciptakan dan mengaktifkan jebakan pada dirinya sendiri. Dengan teriakan tekad, dia menciptakan jebakan di tubuhnya sendiri dengan skill barunya. Seketika, sebuah batang kayu raksasa melesat dari tanah dan terbang dengan kecepatan tinggi. Asanuma terkejut, bertanya-tanya bagaimana mungkin jebakan muncul entah dari mana. Si perundung berteriak bahwa itemnya tidak mendeteksi apapun saat batang kayu itu menghantamnya telak. Akibat benturan itu, pria pirang itu terpental tanpa sempat membela diri. Protagonis kita merayakan dengan senyum karena rencana berisikonya akhirnya berhasil. Dia menjelaskan bahwa dengan skill barunya, dia bisa menciptakan jebakan di tempat yang sebelumnya tidak ada apa-apa. Dengan teknik baru ini, dia menyadari dia bisa menang dan memutuskan untuk mengaktifkan jebakan sekali lagi. Asanuma panik dan berteriak bahwa mustahil bagi pecundang seperti Atsukasa untuk menciptakan jebakan dari udara kosong. Pria itu berkata maaf, tapi dia berbeda karena dia adalah seorang S-Rank Trap Master. Dengan senyum percaya diri, dia menyiapkan bola energi dan berkata itulah alasannya dia bisa melakukannya. Tepat setelah itu, protagonis kita menggunakan Trap Creation sekali lagi. Sebuah lingkaran sihir terbentuk di belakang Asanuma, yang berteriak panik melihat situasi tersebut. Sebuah baskom cuci raksasa jatuh dari langit dan menghantam kepalanya dengan keras. Terbaring di tanah, si perundung benar-benar bingung, bertanya-tanya jebakan macam apa baskom cuci itu. Protagonis kita menyadari itu masih belum cukup karena itulah batas kekuatannya saat ini. Dia mengerti bahwa untuk menciptakan jebakan skala besar, dia butuh lebih banyak kekuatan sihir. Melihat itu, Asanuma mulai tertawa dan mengejek jebakan baskom yang patetik itu. Namun, Atsukasa mengungkapkan bahwa tujuannya bukan untuk mengenainya dan menyuruh pria itu melihat tangannya. Si perundung bingung dan tidak mengerti apa-apa, lalu melihat tangannya sendiri. Tiba-tiba, sebuah lingkaran sihir merah terbentuk tepat di bawahnya, mengaktifkan sebuah jebakan. Protagonis kita menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada bahaya di titik itu sejak awal pertarungan. Dari sana, si pria pirang itu mulai mengerti bahwa wastafel tersebut hanyalah umpan untuk memancingnya ke tempat yang tepat. Matanya melebar karena panik saat menyadari dia telah jatuh tepat ke dalam rencana musuhnya. Sebuah mata gergaji raksasa melesat muncul dari tanah, siap mengiris mangsa ceroboh yang terjebak. Gergaji itu menghantamnya telak, dan si perundung itu menjerit kesakitan akibat serangan kejutan yang tak terduga. Dengan wajah penuh kengerian, ia mencoba melindungi diri, namun semuanya sudah terlambat. Dampak gergaji itu begitu kuat hingga terpental tanpa sempat membela diri. Ia tergeletak di tanah dalam kondisi babak belur. Anuma mengerang kesakitan akibat luka yang dideritanya. Dalam keputusasaan total, ia menyadari ada jebakan lain tepat di belakangnya. Jebakan itu berupa dinding jarum yang menyerang siapapun yang mendekat, dan jarum-jarum itu mengenainya tepat sasaran. Dengan wajah meringis menahan sakit, ia terus berteriak saat bahaya terus menekannya tanpa henti. Sesaat kemudian, ia menyadari adanya jebakan lain dan mencoba lari untuk meloloskan diri. Dalam kepanikannya, ia sadar jika ini terus berlanjut, perisai tak kasat matanya akan hancur selamanya. Teror murni terpancar di wajahnya karena ia dikepung bahaya dari segala sisi. Ia mencoba melarikan diri ke arah lain, tetapi segera melihat lingkaran sihir merah lainnya di jalurnya. Tepat saat itu, sambaran petir yang kuat mengenainya, menyetrum tubuhnya dengan kekuatan besar. Akibat sengatan listrik tersebut, kakinya lemas dan ia jatuh berlutut di tanah, benar-benar kehabisan tenaga. Dengan kondisi hancur lebur, ia sadar telah mencapai batasnya, dan satu pukulan lagi bisa berakibat fatal. Karena tidak ada tempat untuk lari, ia akhirnya jatuh tepat di atas lingkaran sihir merah lainnya. Dari sana, sebuah rantai dengan pengait tajam ditembakkan ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Rantai yang tak terpisahkan itu menjeratnya sepenuhnya, mengunci semua perlawanan dan pergerakannya. Protagonis kita mendekat dan bertanya dengan nada mengejek apakah dia tidak menyadari adanya jebakan di sana. Dengan senyum kemenangan, ia mengungkapkan bahwa tempat ini memiliki kombinasi jebakan mematikan. Mekanisme ini dirancang untuk melenyapkan penyerbu dengan daya tahan tinggi sekalipun, sama seperti dia. Protagonis kita mengatakan bahwa ini adalah akhir yang agung dari combo jebakan mautnya.
Menghadapi situasi itu, sebuah busur silang, crossbow, raksasa muncul di langit dan membidik langsung ke arah si perundung yang ketakutan. Dalam kepanikan total, Asanuma mulai berteriak dan memohon ampun karena ia tidak ingin tewas di sana. Sementara itu, pahlawan kita menyaksikan balista pemburu bersiap untuk menghabisi mangsanya yang terpojok. Anak panah besar itu menghantam perisai tak kasat mata si pria pirang tepat sasaran, dan penghalang itu mulai retak akibat dampaknya. Dengan kekuatan serangan tersebut, perisai itu hancur berkeping-keping, dan si perundung berpikir bahwa hidupnya telah berakhir. Kekuatan ledakan itu melemparkan si pria ke belakang, memutuskan rantai yang menahannya hanya dengan selisih tipis. Anak panah itu meleset dari targetnya dan tertancap di tanah, menghancurkan barang-barang yang telah dijarah si perundung sebelumnya. Asanuma pingsan dan tidak membutuhkan pukulan terakhir. Suchasa menjelaskan bahwa generator perisai itu hancur karena menerima terlalu banyak jebakan maut secara berturut-turut. Dengan itu, ia berjalan mendekat dan menginjak alat pelacak jebakan untuk menghancurkannya sekali dan selamanya. Protagonis kita berkata bahwa kesalahan Asanuma adalah menghabiskan semua kekuatan item pada combo jebakan tersebut. Dari sana, cahaya misterius mulai bersinar dari celah di dinding tempat tersebut. Ia melihat ke arah cahaya itu dan menyadari bahwa itulah yang dilindungi oleh jebakan-jebakan tadi. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju cahaya itu karena itulah yang dicarinya selama ini. Dengan senyum di wajahnya, ia mengintip melalui celah dan merayakan penemuan yang diinginkannya. Di balik dinding, ia menemukan peti harta karun Esrang yang tersembunyi, yang sangat langka. Barang-barang ini sangat sulit ditemukan, dan sangat sedikit pemburu yang berhasil mendapatkannya. Karena itu, harganya sangat mahal dan dapat mengubah total kekuatan pemiliknya. Tanpa membuang waktu, protagonis kita membuka peti itu dan energi biru misterius mengalir keluar dari dalamnya. Energi itu mengelilingi tubuhnya dan ia mulai melayang di udara dengan kekuatan item tersebut. Beberapa layar status muncul di depannya dan kekuatan sihirnya mulai meningkat pesat. Ia ingat bahwa kelemahannya adalah kurangnya kekuatan, itulah sebabnya ia tidak bisa membuat jebakan yang kuat. Namun sekarang dengan Archmage's Orb, kekuatan sihirnya melonjak dari 7 ke 27 sekaligus. Dengan senyum percaya diri, ia memutuskan ini saatnya menguji kekuatan barunya. Tepat setelah itu, seekor monster raksasa dengan cakar yang sangat tajam muncul di depannya secara tiba-tiba. Ada beberapa makhluk mirip belalang sembah yang mengelilinginya dengan tatapan mengancam. Menghadapi situasi ini, ia berpikir bahwa mereka adalah lawan yang sempurna untuk menguji kemampuan barunya. Maka, pria itu mengangkat tangannya dan dengan teriakan kuat mengaktifkan pembuatan jebakannya. 3 menara sihir, Magic Turrets, muncul entah dari mana dan mulai menembaki monster-monster itu dengan segala kekuatan. Menara tersebut menembakkan serangan api bernama Hellfire yang menghanguskan segalanya di medan perang. Dengan senyum puas, ia menyadari jebakan maut itu berhasil karena kekuatan orb tersebut. Tiba-tiba, 2 pria misterius muncul dan terkejut melihat pemandangan kehancuran tersebut. Mereka kaget melihat mayat monster yang sepenuhnya hangus oleh api. Salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah ada pemburu peringkat es di dekat sana yang bisa melakukan hal seperti itu. Sambil bersembunyi, protagonis kita mengenali pria-pria itu sebagai anggota pasukan pertahanan asosiasi. Pria lain datang berlari dan berteriak agar mereka segera menuju stadion bisbol. Ia menjelaskan bahwa pasukan utama telah menemukan area bos dan semua orang perlu membantu untuk menjatuhkannya. Suchasa mendengar percakapan itu dan terkejut mengetahui bosnya ada di stadion. Area bos adalah monster paling kuat di lokasi tersebut dan prioritas utama bagi semua pemburu. Jika dikalahkan, semua monster lain akan menghilang dan area tersebut menjadi zona aman. Protagonis kita percaya aturan ini juga berlaku untuk kota yang telah berubah menjadi Dungeon ini. Tanpa membuang waktu, para pria itu berlari menuju stadion untuk pertempuran besar yang akan segera dimulai. Dengan senyum di wajahnya, ia memutuskan lawan seperti itu layak untuk dilihat dan memutuskan untuk pergi juga. Adegan berubah dan kita melihat stadion mendekat saat malam jatuh di atas kota. Di stadion, beberapa pemburu sedang bertarung melawan monster lapis baja yang tampaknya merupakan penjaga area tersebut. Salah satu dari mereka bertarung melawan makhluk raksasa sementara yang lain berteriak agar tidak terganggu oleh monster yang lebih lemah. Ia memperingatkan bahwa area bos akan segera tiba dan mereka harus fokus pada ancaman utama. Seorang pemburu wanita berkomentar bahwa meskipun monster ini lemah bagi pemburu peringkat tinggi, mereka masih cukup tangguh. Dengan itu, ia merasa takut, bertanya-tanya seberapa kuat bos aslinya nanti. Tiba-tiba, getaran kuat mengguncang tempat itu dan semua orang waspada tinggi. Sebagian stadion runtuh, dan sesosok makhluk raksasa muncul dari kegelapan, menakuti semua orang. Mulut makhluk itu mulai bersinar dengan energi merah, mempersiapkan serangan yang kuat. Monster itu menampakkan dirinya sebagai seekor naga merah raksasa yang menatap para pemburu dengan penuh kebencian. Tanpa ampun, makhluk itu menembakkan semburan api yang menghantam salah satu pemburu telak. Yang lain terkejut melihat kekuatan serangan itu dan kekuatan luar biasa dari bos tersebut. Mereka saling memandang dengan ketakutan karena tahu mereka tidak memiliki peluang melawan monster setingkat itu. Salah satu pemimpin berteriak agar semua orang dievakuasi karena stadion runtuh dan bos telah tiba. Dengan sayapnya yang megah, naga itu menunjukkan bahwa dialah raja sejati di tempat ini. Putus asa,
Para pemburu lari menyelamatkan diri sementara sang pemimpin mendesak semua orang. Dengan ekornya yang kuat, naga itu menghancurkan sebagian tribun stadion dengan satu sapuan. Kekuatan dampaknya membuat para pemburu terpental, dan mereka menjerit kesakitan akibat serangan kejutan itu. Pemburu wanita itu berlari dengan putus asa untuk membantu rekannya yang terkena serangan dan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan kehancuran itu, ia menyadari bahwa mereka tidak memiliki peluang sedikitpun untuk mengalahkan makhluk tersebut. Dengan mata merah yang menyala, monster itu menatap manusia seolah-olah mereka hanyalah serangga belaka. Gadis muda itu berputus asa karena dia tahu kekuatan makhluk itu berada di level yang sangat berbeda. Maka, makhluk itu memamerkan segala kehebatan dan kekuatannya sebagai raja sejati di wilayah tersebut. Tepat saat itu, protagonis kita tiba di lokasi dan terkejut melihat bos itu berada di atas sebuah gedung. Tanpa pikir panjang, dia meletakkan tangannya di tanah dan berteriak agar monster raksasa itu menunggunya. Dengan senyum percaya diri, dia mengumumkan bahwa dia akan menyiapkan jebakan mematikan untuk makhluk itu sekarang juga. Dari sana, pemuda itu berlari ke arah naga untuk menjalankan rencana berisikonya. Dia berpikir jika dia bisa mengalahkan makhluk itu, pertempuran di area tersebut akan berakhir selamanya. Dengan itu, dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya menggunakan kekuatan seorang trap master, ahli jebakan, sejati. Protagonis kita kemudian berhadapan langsung dengan sang naga, bersiap untuk pertarungan terakhir. Sementara itu, pemburu lainnya berteriak agar dia segera pergi dari sana, dan salah satu dari mereka memanggil tim medis. Salah satu pemimpin berteriak kepada pasukan artileri untuk tidak ragu dan menembak dengan semua yang mereka miliki. Dari sana, beberapa panah api diluncurkan sekaligus ke arah monster raksasa tersebut. Serangan terkonsentrasi itu menghantam kepala naga tepat sasaran dengan kekuatan dan daya ledak yang luar biasa. Dengan sedikit harapan, sang pemimpin merayakannya dan bertanya-tanya apakah mereka berhasil mengenai binatang itu. Namun, yang mengejutkan semua orang, makhluk itu bahkan tidak bergeming oleh serangan tersebut dan tampak baik-baik saja. Protagonis kita menyadari bahwa makhluk itu memiliki regenerasi otomatis dan menyembuhkan semua kerusakan secara instan. Dia mengerti bahwa untuk mengalahkan monster seperti ini, kau harus mendaratkan satu serangan fatal sekaligus. Suchasa berpikir Invisible Guard milik Asanuma sudah cukup merepotkan, tapi ini jauh lebih buruk. Meski begitu, dia tidak menyerah dan percaya dengan segenap kekuatannya bahwa lawan ini tidaklah mustahil untuk dikalahkan. Dengan sebuah rencana di benaknya, dia berteriak agar bos area itu menyerangnya dengan segala yang dimilikinya. Pemburu wanita itu terkejut dengan sikap pemuda itu dan memutuskan untuk ikut bergabung dengan berteriak juga. Dia berpikir bahwa meskipun dia tidak bisa membantu menyerang, setidaknya dia bisa menjadi umpan bagi tim. Naga itu berbalik ke arahnya dan menembakkan ledakan panas ke arahnya tanpa peringatan. Dalam kepanikan total, gadis muda itu memejamkan mata dan berpikir, inilah akhirnya baginya kali ini. Tiba-tiba, dia membuka mata dan menyadari bahwa dia selamat dari serangan itu dengan cara yang misterius. Tiba-tiba, protagonis kita muncul dan mendekapnya di pelukannya, membuat gadis itu syok. Sebuah lingkaran sihir teleportasi mengelilingi mereka, dan sang pemburu bertanya di mana sebenarnya mereka berada. Dia dengan tenang menjelaskan bahwa dia menyelamatkannya menggunakan Space Warp Trap, jebakan distorsi ruang, tepat pada waktunya. Itulah Hazard Warp, sebuah jebakan yang secara tak terduga mengirim target ke tempat lain. Biasanya, skill ini sangat merepotkan, tetapi jika dikendalikan, ia dapat digunakan untuk penyelamatan darurat. Gadis itu bertanya siapa dia, tetapi pahlawan kita mengatakan tidak ada waktu untuk penjelasan sekarang. Dia kemudian mundur dan memintanya menggunakan radio untuk memberitahu semua regu tentang situasinya. Peringatan bahwa ada seorang pemburu tertentu yang akan melawan bos sendirian dan menggiringnya ke dalam kota. Pemburu itu marah karena mereka memancing makhluk itu menjauh justru untuk melindungi warga sipil. Dia membalas bahwa evakuasi sudah berakhir dan kota tersebut bisa menjadi medan perang. Gadis itu terdiam saat melihat pemuda misterius itu berlari kembali ke arah bahaya. Sementara itu, di stadion, sang naga terus menghancurkan segalanya dengan amarah yang tak terkendali. Makhluk itu mengaum marah karena tidak berhasil mengenai targetnya dengan serangan api. Salah satu pemburu berlari untuk membantu temannya yang terluka di tengah kekacauan tersebut. Sang pemimpin berkata itu sia-sia karena regenerasi makhluk itu akan menghabisi mereka semua. Tiba-tiba, sebuah baskom cuci dari logam jatuh dari langit dan menghantam kepala naga tepat sasaran. Ini adalah Was Basin Drop, jebakan yang mempermalukan target dengan pukulan komedi. Protagonis kita menghadapi binatang itu dan berteriak agar makhluk itu menatapnya sekali dan untuk selamanya. Dengan senyum mengejek, dia menawarkan diri untuk menjadi lawan makhluk itu kapan saja. Naga itu mengaum murka dan menyiapkan ledakan api kuat lainnya. Melihat hal ini, pemburu lainnya panik dan bertanya-tanya apa yang dipikirkan pemuda itu. Sesaat kemudian, sang bos melepaskan serangan apinya dengan sekuat tenaga ke arah pahlawan kita. Suchasa berlari menembus api, menghindari serangan itu dengan kelincahan yang mengejutkan. Para pemburu syok menonton adegan itu dan bertanya-tanya apakah dia memiliki skill terbang. Namun, sang pemimpin berkata, tidak, bukan itu. Karena dia melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dia menyadari bahwa protagonis kita menggunakan trampoline trap, jebakan trampolin, untuk melompat ke udara. Pahlawan kita berpikir bahwa dia menggunakan jebakan pendukung untuk menghindari sinar panas.
Itu adalah Rising Spring, jebakan yang melontarkan mangsa ke langit dan membantu pertempuran udara. Maka, dia mengaktifkan pembuatan jebakannya sekali lagi saat masih di udara. Dari sana, trampolin sihir baru terbentuk dan dia bersiap untuk langkah selanjutnya. Dengan itu, dia menggunakan trampolin untuk meluncurkan dirinya dan mendarat tepat di atas kepala naga. Protagonis kita mendarat dengan sempurna di atas makhluk raksasa itu, yang kemudian mengaum dalam kemarahan murni. Dengan tatapan penuh tekad, dia berteriak bahwa dia akan membawa monster itu bersamanya ke tempat khusus. Dari sana, dia menciptakan 2 bola energi dan menggunakannya untuk mengikat naga dengan tali sihir. Dan begitulah, dia mulai menuntun makhluk itu ke mekanisme agung yang akan membawanya menuju kehancuran. Dengan senyum percaya diri, dia terbang melewati kota, menyeret monster itu ke jebakan terakhirnya. Sementara itu, salah satu pemburu berteriak melalui radio bahwa bos area telah meninggalkan stadion. Dia memperingatkan bahwa binatang itu sedang menghancurkan area pemukiman, dan pemburu di sebelahnya menjadi khawatir. Gadis muda itu menyadari bahwa mereka sedang menuju gardu induk listrik kota. Melihat ini, Suchasa berpikir situasinya sekarang sudah di luar kendali pemburu lainnya. Tiba-tiba, naga itu melepaskan ledakan api lagi, dan dia berteriak ketakutan karena serangan mendadak itu. Serangan itu mengenainya telak, dan dia terlempar kembali ke atas kepala makhluk itu dengan kekuatan penuh. Dengan wajah penuh panik, dia menyadari rencananya mulai berjalan salah. Tanpa waktu untuk disia-siakan, dia mengangkat tangannya dan mengaktifkan pembuatan jebakannya sekali lagi. Protagonis kita menciptakan bahaya baru tepat di moncong binatang itu untuk mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Jebakan itu menteleportasinya menjauh dan dia menghindari serangan monster itu dalam jarak yang sangat tipis. Dengan pendaratan yang sempurna, protagonis kita merayakannya karena teleportasi itu bekerja dengan sempurna. Dia menghadapi binatang itu dan berpikir bahwa dia hanya tinggal sedikit lagi dari mekanisme agung yang telah dia siapkan. Dari sana, pemuda itu meletakkan tangannya di tanah dan berkata bahwa dia akan menyajikan hidangan utamanya. Maka, Suchasa berteriak, mengaktifkan pembuatan jebakannya untuk terakhir kalinya dengan segenap kekuatannya. Beberapa lingkaran sihir ungu muncul entah dari mana, mengelilingi makhluk raksasa itu dari segala sisi. Kait tajam dengan rantai adalah bahaya pertama yang muncul bagi binatang itu. Segera setelah itu, rantai yang tak terpisahkan mengikat sang naga, mengunci gerakannya. Dengan monster yang sudah tidak bisa bergerak, sebuah pendulum dengan kapak raksasa berayun ke bawah ke arahnya dengan kekuatan penuh. Jebakan Iron Axe pendulum menghantam binatang itu tepat di kepala dengan pukulan yang menghancurkan. Segera setelah itu, bilah gergaji raksasa melesat dari tanah untuk membelah naga itu sekali dan untuk selamanya. Running Shallallahu Alaihi Wasallam, gergaji berjalan, menghantam makhluk itu dengan kekuatan besar, memberikan jumlah kerusakan yang tidak masuk akal pada monster tersebut. Protagonis kita menjelaskan bahwa itu adalah jebakan mematikan skala besar kelas khusus. Namun dia tahu bahwa karena regenerasi binatang itu tidak akan menjadi pukulan terakhir. Melihat ini, dia berlari ke arah naga dan berkata dia akan menggunakan serangan yang lebih intens lagi. Dengan teriakan perang, dia mengaktifkan pembuatan jebakannya sekali lagi dengan sekuat tenaga. Dari sana, hujan bongkahan batu yang tak henti-hentinya mulai membombardir naga tersebut tanpa henti. Segera setelah itu, beberapa meriam api muncul dan menembaki makhluk itu dengan kekuatan penuh. Monster itu terkena telak oleh kombinasi batu dan api tanpa kesempatan untuk membela diri. Protagonis kita berteriak bahwa ini adalah neraka batu dan api bagi binatang itu. Dia mengatakan bahwa ini adalah jebakan terkuat yang bisa dia buat saat ini. Dengan naga yang tersudut, dia memperingatkan bahwa regenerasi makhluk itu tidak akan mampu mengimbanginya. Tanpa jalan keluar, monster itu mencoba melarikan diri dengan terbang ke langit untuk menjauh dari serangan yang terus-menerus. Pahlawan kita kemudian menyuruhnya terbang menuju langit malapetaka, tempat mekanisme agung telah menanti. Dengan senyum kemenangan, ia menunjuk ke atas dan berkata, jebakan terakhir ada di sana. Dengan tangan yang bersinar biru, ia berteriak sekuat tenaga untuk mengaktifkan bahaya terakhir tersebut. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan energi misterius mulai terbentuk di antara awan. Cahaya intens muncul di langit dan menghadapi sang naga yang sedang terbang lurus menuju ajalnya. Thunder Spear, tombak petir, menusuk mangsa terbang itu dengan hantaman surgawi yang dahsyat. Kilat tersebut menghantam tepat di dada monster itu, menyebabkan kerusakan besar dan mengakhiri pertarungan. Ia menjelaskan bahwa itu adalah jebakan tombak petir dan merupakan yang terkuat di area tersebut. Protagonis kita mengungkapkan bahwa ia sudah mengetahui bahaya ini sejak awal. Akibat sengatan listrik tersebut, makhluk raksasa itu mulai jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi. Namun meski terkena hantaman kuat, mata monster itu masih bersinar, menunjukkan bahwa ini belum berakhir. Aura merah menyelimuti monster itu saat ia pulih dan meraung marah atas serangan tersebut. Makhluk itu menyerang dengan segala kekuatan yang dimilikinya, dan Suchasa menggunakan trampolin untuk mengatur ulang posisinya di udara. Naga itu mengira pemuda tersebut hanya melakukan serangan balik dalam tindakan keputusasaan terakhir, namun pahlawan kita mengungkapkan bahwa kekuatan tombak itu bukanlah satu-satunya fitur spesialnya. Dengan itu, ia menciptakan pendulum kapak besi untuk menghancurkan menara transmisi. Rencananya adalah melepaskan semua energi tegangan tinggi di area tersebut sekaligus.
Tombak di dada monster itu akan bertindak seperti penangkal petir, menarik semua aliran listrik. Dari sana, kombinasi tersebut menciptakan hantaman masif, sempurna untuk menghabisi bos area. Makhluk itu benar-benar diliputi oleh energi ungu tanpa tempat untuk melarikan diri. Dengan teriakan, protagonis kita menyuruh naga itu terbakar menjadi abu dengan semua kekuatan tersebut. Itu adalah pukulan mematikan karena energi menara bereaksi dengan tombak dan memanggang monster tersebut. Protagonis kita menyaksikan ledakan itu dan berpikir bahwa ia tidak akan bisa melakukan hal itu di Dungeon biasa. Ia menyadari bahwa menara transmisi tersebut adalah jebakan tak terduga bagi monster itu. Dengan senyum puas, pemuda itu mendarat di tanah, siap untuk apapun yang terjadi selanjutnya. Ia berjalan melewati tubuh naga tersebut dan merenung bahwa jika dunia berubah menjadi Dungeon, hal-hal seperti ini bisa terjadi. Pemuda itu menyimpulkan bahwa monster tersebut sudah terjebak sejak saat ia menginvasi dunia mereka. Dengan misi yang selesai, layar status muncul dan levelnya meningkat drastis. Ia berpikir bahwa akhirnya ia membuktikan kekuatannya nyata dengan menyelesaikan area tersebut sendirian. Dari sana, ia teringat 2 tahun terakhir yang suram karena terus-menerus dipukuli oleh Asanuma. Ia juga ingat hari-hari yang ia habiskan untuk mempelajari Dungeon dan mengkhawatirkan keluarganya. Dalam sebuah kilas balik, saudara laki-lakinya menelepon dan menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri karena ibunya khawatir. Meski berterima kasih atas dukungannya, protagonis kita mengatakan di telepon bahwa ia tidak pernah menyerah. Sebenarnya, ia selalu dikucilkan oleh semua orang sejak ia masih kecil. Dengan wajah serius, ia menatap Cakrawala, siap untuk awal yang baru. Dengan kematian sang bos, semua monster lain di area tersebut mulai menghilang. Kedamaian kembali ke kota. Dan saat ia berjalan, sesuatu yang aneh terjadi pada kakinya. Berdiri di depan tubuh naga, protagonis kita memikirkan tujuan besar berikutnya. Tanpa membuang waktu, ia memutuskan untuk pergi ke pangkalan komunikasi Asosiasi Hunter. Tempat itu sistem komunikasinya mati karena break, jebakan pecahnya sistem. Namun sekarang setelah Dungeon ditaklukkan, ia yakin satelit komunikasi sudah berfungsi kembali. Tiba di ruang komunikasi, ia menemukan pintu yang terkunci oleh keypad elektronik. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, protagonis kita memutuskan untuk menggunakan kemampuan pembuatan jebakannya. Jadi, ia menciptakan setrum utilitas yang melumpuhkan kunci dengan kejutan listrik. Ia meminta maaf karena menerobos masuk, tetapi karena ini darurat, ia memutuskan untuk masuk ke ruangan tersebut. Di dalam, pemuda itu menemukan ruang komunikasi asosiasi dan beberapa monitor. Dengan napas lega, ia melihat bahwa untungnya mesin-mesin itu masih berfungsi. Saat ia duduk, ia merayakan karena keamanan telah dinonaktifkan dan ia tidak memerlukan sidik jari. Dari sana, ia menyalakan ulang sistem yang sempat macet karena gangguan komunikasi. Komputer mulai memindai lapangan untuk memuat informasi area. Analisis mengungkapkan bahwa area tersebut adalah level A dan Dungeon telah sepenuhnya ditaklukkan. Protagonis kita kemudian merenung bahwa tingkat kesulitan yang tinggi itu masuk akal melihat jenis monsternya. Dengan mata yang tajam, ia melihat sesuatu yang aneh di layar yang menarik perhatiannya. Sistem tersebut tidak hanya menganalisis areanya, tetapi semua Dungeon di negara itu. Dari sana, pemuda itu memahami bahwa sebuah area pada dasarnya adalah wilayah yang dibagi berdasarkan kota. Karena seluruh dunia berubah menjadi Dungeon, ia bertanya-tanya apakah sistem akan menganalisis semuanya. Secara teori, memungkinkan untuk membagi dan menganalisis semua area Dungeon di seluruh dunia. Tiba-tiba, komputer selesai menghitung dan protagonis kita bertanya-tanya apakah itu sudah selesai. Namun, sebuah error muncul karena datanya sangat besar dan ia hanya bisa melihat radius 100 km. Bahkan tanpa informasi global, ia perlu tahu apa yang terjadi di wilayahnya. Ternyata ibu tercintanya dan adik perempuannya tersebar di lokasi yang berbeda. Dengan panik, ia mencoba mencari tahu tingkat bahaya area tempat keluarganya tinggal. Di depan monitor, ia menunggu dengan cemas jawaban sistem tentang lokasi tersebut. Yang mengejutkannya, semua area yang muncul menunjukkan kesulitan penaklukan level A. Matanya membelalak kaget melihat informasi yang baru saja ia terima. Protagonis kita berdiri dengan panik karena semua yang ada di sekitarnya memiliki kesulitan yang sangat tinggi, sehingga ia takut hanya kotanya yang aman dan sisanya telah hancur lebur. Dalam teriakan keputusasaan, ia menyadari sinyal itu bukan tentang pemusnahan total. Layar menunjukkan bahwa area Sugitatsu, meskipun memiliki tingkat kesulitan level A, telah berhasil ditaklukkan. Segera setelah itu, ia mengamati bahwa area lain juga telah dibersihkan atau sedang dalam proses. Ia memahami bahwa di berbagai lokasi, para hunter telah mengalahkan bos dan memulihkan komunikasi. Dengan napas lega, protagonis kita akhirnya memahami seluruh situasinya. Dari sana, ia sadar bahwa ia tidak sendirian dan pahlawan lain juga sedang bertempur. Meski terjadi kekacauan total, beberapa penakluk bermunculan untuk melawan monster-monster tersebut. Protagonis kita kemudian bertanya-tanya apakah perang penaklukan baru telah benar-benar dimulai. Ia menyadari bahwa sudah ada beberapa area di mana monster telah sepenuhnya dieliminasi. Dan ia menyimpulkan bahwa hunter peringkat S dari distrik lain sedang berjuang dengan berani. Melihat hal ini, pahlawan kita sedikit tenang, tetapi kekhawatirannya masih ada.
Prioritasnya sekarang adalah memastikan keselamatan keluarganya. Jadi, ia mencari ibunya. Layar menunjukkan bahwa areanya telah ditaklukkan, dan ia yakin bisa menghubunginya sekarang. Di tengah jalan yang hancur, suara dering telepon bergema, membawa secercah harapan. Ia akhirnya berhasil berbicara dengan ibunya dan bertanya dengan putus asa apakah dia baik-baik saja. Ibunya mengatakan para hunter menangani situasi di sana, tetapi ia khawatir tentang putranya. Protagonis kita menenangkannya dan mengatakan ia baik-baik saja, lalu bertanya tentang adiknya, Shiori. Ibunya menunjukkan ekspresi khawatir dan mengatakan panggilan itu hanya tersambung sesaat. Tepat setelah itu, panggilan terputus karena gangguan sinyal, membuat pemuda itu tegang. Dengan itu, ia berteriak agar ibunya tidak meninggalkan tempatnya demi keselamatannya. Sekarang setelah ibunya aman, ia fokus mencari adiknya, Shiori, dan memikirkan tentang gangguan tersebut. Ia ingat adiknya tinggal di asrama sekolah di wilayah barat dan mulai mencari. Layar menunjukkan bahwa Dungeon wilayah barat belum ditaklukkan dan ada sebuah notifikasi. Protagonis kita bertanya-tanya apa notifikasi khusus dari para hunter setempat tersebut. Pesan tersebut mengatakan bahwa bos masih aktif, namun krisis telah berlalu dan mereka sudah memegang kendali. Tiba-tiba, seorang pria muncul di layar dan menyatakan bahwa mereka bukan lagi pion asosiasi. Melihat hal ini, pahlawan kita menyadari bahwa ini bukanlah komunikasi resmi dan seseorang telah meretasnya. Pria itu kemudian mendeklarasikan bahwa penduduk distrik barat sedang mendirikan negara merdeka. Sang pahlawan terkejut karena distrik adiknya, Shiori, baru saja menyatakan kemerdekaan. Tiba-tiba, dia berbalik dengan kaget karena menyadari sesuatu yang aneh di belakangnya pada saat itu. Melalui pintu, dia melihat siluet penyusup dan menyadari bahwa kunci pintu masuk telah dirusak. Tanpa waktu luang, protagonis kita memutuskan bahwa pengumpulan informasi telah berakhir dan memasang sebuah jebakan. Dengan itu, dia memfokuskan pelariannya ke atap pangkalan komunikasi Asosiasi Hunter. Dari sana, sebuah lingkaran sihir ungu terbentuk di salah satu kotak di atas gedung. Ini adalah Scramble Lab Trap, yang memindahkannya ke lokasi acak untuk melarikan diri. Terengah-engah, dia berhasil melakukan pelarian darurat, tetapi kekuatan sihirnya sudah berada di batas maksimal. Meskipun item langka telah meningkatkan sihirnya, itu hanya meningkatkan kapasitas maksimumnya saja. Karena pertempuran sengit melawan area bos, energinya hampir terkuras habis. Melihat ke arah kota, dia berpikir itu masih belum cukup, dan ponselnya mulai berdering. Melihat hal itu, pria tersebut mengambil perangkatnya untuk melihat siapa yang menelepon. Betapa terkejutnya dia, layar menunjukkan panggilan masuk dari adik perempuannya, Shiori. Tanpa berpikir panjang, dia menjawab telepon itu dan berdoa agar adiknya selamat dan sehat. Suara Shiori penuh dengan statis, gangguan, dan dia menyadari itu adalah interferensi sinyal. Benar saja, penaklukan area belum berakhir, dan dia berteriak menanyakan apakah adiknya baik-baik saja. Dengan suara yang terputus-putus, Shiori mengatakan dia aman dan menyuruh kakaknya untuk fokus pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, panggilan terputus dan protagonis kita termenung menatap ponselnya. Dia bertanya-tanya bagaimana adiknya bisa mengatakan dia aman jika masih ada monster di sana. Selain itu, siaran mencurigakan dari para hunter lokal membuatnya semakin tidak percaya. Karena itu, dia memutuskan tidak bisa mengkhawatirkan kekuatan sihirnya yang terkuras saat ini. Dengan tatapan penuh tekad, dia berteriak bahwa dia akan memastikan keselamatan Shiori dengan matanya sendiri. Adegan berpindah ke markas hunter yang telah menjadi tempat perlindungan sementara bagi warga sipil. Salah satu pria berteriak agar semua orang memuat persediaan karena para pengungsi membutuhkan bantuan. Saat itu juga, seorang pria menyadari bahwa ramuan pemulih kekuatan sihir mulai menipis. Protagonis kita kemudian meminum salah satu ramuan yang dia ambil untuk memulihkan energinya. Dia berpikir akan meminjam beberapa saja karena jika dia melakukan bagiannya, itu tidak akan menjadi masalah. Dengan tegukan terakhir, dia menghabiskan cairan hijau itu untuk mempersiapkan perjalanannya. Segera setelah itu, kekuatan sihirnya pulih sepenuhnya, dan dia merasa siap untuk bertarung. Dia menganalisis peta dan menyadari bahwa untuk sampai ke distrik barat, dia harus melewati dua area lainnya. Menurut informasi markas, Dungeon Kabupaten dan Iwatani belum dibersihkan. Melihat hal ini, dia mengerti bahwa melawan monster di sepanjang jalan tidak akan terelakkan. Dia mempertanyakan apakah dia bisa melintasi area tersebut sendirian dengan statistiknya saat ini. Jika dia menghadapi area bos lainnya, dia tahu dia akan berada dalam masalah besar karena sihirnya mungkin habis. Untuk mencegah hal itu terjadi, protagonis kita tahu persis apa yang perlu dia lakukan. Dengan senyum percaya diri, dia memutuskan perlu naik level untuk meningkatkan kapasitas sihirnya. Maka, dia menuju ke distrik Kowabi, bertekad untuk naik level apapun taruhannya. Saat dia melangkah melewati perbatasan, cahaya biru muncul, menandai dimulainya perjalanan berbahaya. Dari sana, misi pertamanya sebagai seorang hunter, penyeberangan Dungeon, akhirnya dimulai. Dunia yang damai beberapa hari yang lalu kini telah berubah menjadi Dungeon dengan area-area berbahaya. Bahkan jika satu area dibersihkan, area tetangganya memiliki bos lain. Dan pertempuran berlanjut tanpa henti. Dia memasuki distrik kabupaten, tempat di mana Dungeon belum ditaklukkan dan monster bisa muncul kapan saja. Tiba-tiba,
Dua orang muncul dan salah satu dari mereka menunjuk, mengatakan bahwa dia terlihat seperti seorang hunter seperti mereka. Mereka mendekat dan bertanya apakah protagonis kita memiliki item langka karena mereka kekurangan perlengkapan. Suchasa menjawab tidak, dan pria itu mengeluh dengan wajah kecewa bahwa semua orang mengatakan hal yang sama. Dengan itu, pria tersebut mengatakan tidak ada jalan lain dan mengaktifkan senjata cakar di tangannya, siap menyerang. Protagonis kita terkejut saat menyadari bahwa dia telah berjalan masuk ke dalam jebakan hunter jahat. Hunter jahat itu memperingatkannya bahwa dia akan terluka dan menerjang maju dengan cakarnya. Karena itu, protagonis kita menghindari serangan tebasan pria yang cepat itu dengan sangat tipis. Dengan tatapan serius, dia menyadari orang-orang ini bukan hunter biasa, melainkan preman. Sesaat kemudian, kedua penjahat itu menyerang bersama-sama untuk mencoba menangkap Suchasa sekali dan untuk selamanya. Menghadapi situasi tersebut, dia memutuskan untuk menggunakan pembuatan jebakannya, Trap Creation, untuk menangani ancaman itu. Preman itu menyeringai percaya diri saat melihat lingkaran sihir ungu terbentuk tepat di atasnya. Dari sana, sebuah bongkahan batu raksasa jatuh dari langit dan menghancurkan kedua pria itu dengan beban yang sangat berat. Kedua hunter itu tertindih di tanah, tidak bisa bergerak karena jebakan tersebut. Protagonis kita kemudian bertanya-tanya apakah menghabisi manusia juga akan memberikan poin pengalaman, EXP. Dia berpikir kemungkinannya tidak nol dan perlu mengawasi para hunter yang kasar. Namun, Suchasa memutuskan dia tidak perlu melawan manusia dan hanya akan fokus pada monster di area tersebut. Dengan senyum percaya diri, dia memutuskan untuk menguji jebakan khusus untuk mencari pengalaman, farming EXP. Adegan berpindah ke Plaza Distrik Kowabe di mana dua monster robot menembakkan sinar merah. Seorang wanita yang lewat berteriak panik karena dia hampir terkena serangan kuat tersebut. Makhluk robot itu kemudian berbalik ke arahnya dan tampak bingung oleh sesuatu. Monster itu bingung karena mendengar suara peluit yang datang dari suatu tempat. Ternyata itu adalah Whistledol, boneka peluit. Sebuah jebakan yang memancing monster dengan suaranya. Bersembunyi di pohon, Suchasa berpikir bahwa dengan jebakan ini, semua monster akan berkumpul. Segera, 4 makhluk berkumpul, dan dia berpikir itu masih belum cukup untuk melakukan farming EXP. Jadi, pria itu memutuskan untuk menciptakan satu bahaya lagi untuk menangani robot-robot yang muncul. Tiba-tiba, energi ungu muncul dari tanah dan menakuti semua monster di sana. Salah satu makhluk mencoba melarikan diri tetapi akhirnya tersengat oleh jebakan sihir di tanah. Sengatannya begitu kuat sehingga monster itu lumpuh total, tidak bisa bergerak. Saat itu juga, sebuah sangkar muncul entah dari mana dan kunci menyegel jalan keluarnya, menjebak target. Jebakan sangkar besi menangkap keempat monster yang berteriak putus asa pada situasi tersebut. Protagonis kita kemudian mendekati sangkar untuk memulai fase berikutnya dari rencananya. Dengan senyum percaya diri, dia bersiap dan mengatakan bahwa pembuatan jebakan akan segera dimulai. Dari sana, sebuah cermin cahaya putih muncul di depan salah satu monster yang terjebak di dalam sangkar. Makhluk itu menatap pantulannya sendiri di cermin dan membeku, menatap bayangan itu. Sesaat kemudian, robot itu mulai hancur menjadi partikel debu, tidak mengerti apa yang terjadi. Itulah Copy Mirror Trap, jebakan cermin pengganda, yang memantulkan dan menggandakan monster yang terjebak di dalam sangkar. Dengan senyum licik, protagonis kita berpikir bahwa jebakan seperti ini adalah yang terburuk dari semuanya. Biasanya, bahaya yang menggandakan musuh adalah sesuatu yang tidak ingin ditemukan oleh siapapun. Tapi bagi Suchasa, di dalam sangkar itu tidak masalah. Dan dia memerintahkan makhluk-makhluk itu untuk berlipat ganda. Dia berteriak agar monster-monster itu terus melakukan proses tersebut sampai sangkar benar-benar penuh. Logikanya sederhana, semakin banyak musuh yang dia kalahkan, semakin banyak poin pengalaman yang akan dia dapatkan. Dengan tatapan penuh tekad, pria itu berkata bahwa dia akan menghabisi mereka semua sekaligus dan menjadi lebih kuat. Dari sana, sangkar itu menjadi penuh sesak dengan robot-robot yang berteriak putus asa karena berhimpitan. Menghadapi sangkar yang penuh, dia bersiap untuk mengaktifkan mekanisme terakhir dan mengakhiri pesta tersebut. Maka, pahlawan kita mengaktifkan pembuatan jebakannya untuk terakhir kalinya dengan semua yang dia miliki. Sebuah lingkaran sihir raksasa terbentuk tepat di atas kandang dan bersinar dengan energi ungu. Monster-monster di dalamnya ketakutan karena mereka menyadari sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Sebuah batu besar jatuh dari langit dan menghancurkan kandang tersebut dengan beban skala besar yang mematikan. Dengan senyum puas, Suchasa merayakannya karena teknik pembersihan jebakannya berhasil. Dia kemudian menamai strateginya untuk melipat gandakan dan menghancurkan monster tersebut sebagai Experience Cube. Dia merasa sangat bersemangat karena berhasil mengalahkan puluhan atau bahkan ratusan monster dengan rencananya. Saat itu, beberapa layar status muncul dan levelnya naik drastis. Selain naik level, dia terkejut karena dia juga memperoleh kemampuan baru. Layar tersebut mengungkapkan skill barunya, Trap Domination, yang dapat mengendalikan monster tipe jebakan, Trap Type. Jadi, dia membaca deskripsinya dengan teliti untuk memahami bagaimana kekuatan baru itu bekerja. Protagonis kita paham bahwa dengan ini dia bisa mengubah monster menjadi sekutunya. Tiba-tiba, dia berhenti berjalan karena menyadari ada sesuatu yang aneh bergerak di dekatnya. Itu adalah penyintas dari serangannya, dan dia pikir itu sempurna untuk menguji skill barunya.
Dengan senyum percaya diri, dia bersiap menggunakan kemampuannya untuk melihat apakah itu berhasil. Dari sana, lingkaran sihir hijau terbentuk di tangannya, siap diaktifkan. Dengan teriakan yang kuat, dia mengaktifkan trap domination dengan segenap kekuatannya. Energi hijau tersebut menghantam makhluk itu, tetapi yang mengejutkan, kekuatannya langsung terpental. Dia syok karena kemampuannya sama sekali tidak bekerja, dan monster itu tidak terdominasi. Suchasa kemudian membaca ulang deskripsinya dan menyadari bahwa skill itu hanya bekerja pada monster tipe jebakan. Karena itu, teknik ini tidak berguna melawan monster normal dan tidak akan memberikan hasil apapun. Karena tidak bisa menggunakan skill barunya, dia menciptakan sebuah pedang penyelesaian yang mengalahkan monster itu untuk selamanya. Setelah itu, dia berpikir bahwa sekarang setelah levelnya naik, dia perlu menemukan adiknya, Shiori, dan menyelidiki area tersebut. Dia memutuskan bahwa dia sudah terlalu lama menunda apa yang perlu dia lakukan, dan inilah saatnya untuk bertindak. Maka, protagonis kita meletakkan tangannya di tanah, yang bersinar dengan aura biru yang intens. Dari sana, pemuda itu mengaktifkan scan-nya untuk mencari jebakan yang sudah ada di lokasi tersebut. Dengan penglihatan khususnya, dia menganalisis area tersebut untuk mengetahui di mana letak bahaya dan apa jenisnya. Hasil pemindaian menunjukkan sebuah museum di mana beberapa jebakan terkonsentrasi di satu tempat. Melihat lebih dalam, dia terkejut menemukan sebuah lorong bawah tanah yang panjangnya beberapa kilometer. Matanya berbinar karena dia tidak percaya struktur seperti itu ada di bawah tanah. Dengan senyum, protagonis kita berdiri karena dia tampaknya telah memahami apa artinya itu. Menghadapi situasi tersebut, dia menyadari tidak ada pilihan lain selain pergi ke museum itu. Tanpa membuang waktu, dia mulai berjalan menuju tujuan besar berikutnya. Dia kemudian memasuki hutan yang gelap dan lebat agar bisa sampai ke tujuannya lebih cepat. Tiba-tiba, Suchasa berhenti berjalan dan berbalik, terkejut oleh sesuatu yang dia lihat di sana. Dia kaget menemukan sebuah danau besar tepat di tengah hutan gelap tersebut. Karena adanya danau itu, dia menyimpulkan bahwa museum tersebut pasti sangat dekat dari tempat itu. Sesaat kemudian, protagonis kita menemukan bangunannya dan merayakan keberhasilannya menemukan tempat itu. Dia yakin lorong bawah tanah berada di bawah bangunan tersebut dan intuisinya benar. Tanpa membuang waktu, pemuda itu memasuki museum dan pintu tertutup di belakangnya dengan suara debuman. Menurut hasil pemindaiannya, bagian dalam gedung itu sepenuhnya dipenuhi jebakan. Karena itu, dia memutuskan untuk berjalan dengan sangat hati-hati agar tidak memicu bahaya apapun secara tidak sengaja. Tiba-tiba, dia melihat sebuah peti bergerak dan berteriak bahwa makhluk itu sudah terlalu jelas sejak tadi. Maka, dia memutuskan untuk menggunakan kemampuan trap domination barunya pada monster itu. Energi hijau menghantam peti tersebut, yang terkejut dan membeku oleh kekuatan skill itu. Protagonis kita merasa senang karena tekniknya berhasil. Dan sekarang dia memiliki sekutu baru. Seperti yang dia duga, itu adalah Mimik, monster yang menyamar sebagai peti harta karun. Makhluk ini berpura-pura menjadi peti untuk menyerang pemburu, dan keberadaannya sendiri adalah sebuah jebakan. Dia bisa melihat makhluk itu dengan jelas karena pemindaiannya, dan dia mengerti apa artinya itu. Dengan senyum kemenangan, protagonis kita merayakannya karena dominasinya sukses besar. Sejak saat itu, Mimik menjadi sekutunya dan sebuah lambang hijau muncul untuk menyegel kontrak tersebut. Tiba-tiba, Mimik melompat ke atas protagonis kita yang terkejut karena serangan itu. Dia panik karena mengira makhluk itu menyerangnya dan skillnya gagal. Dengan itu, dia terhempas ke tanah dan berpikir dia telah menurunkan kewaspadaannya dan semuanya akan berakhir baginya. Dampaknya melemparkannya keras ke lantai dan dia berteriak kesakitan karena jatuh yang tidak terduga itu. Berbaring di tanah, dia mengeluh sakit, tetapi menyadari monster itu hanya duduk di pangkuannya. Makhluk itu kemudian membuat wajah imut seolah-olah dia adalah seekor anak anjing kecil dan mengeluarkan suara yang menggemaskan. Sesaat kemudian, makhluk kecil itu menempel di kaki protagonis kita, membuatnya benar-benar bingung. Dia kemudian menyadari bahwa makhluk itu tampaknya terikat padanya dengan cara yang aneh. Monster kecil itu terus mengeluarkan suara imut seolah-olah senang memiliki pemilik baru. Seluruh situasi itu membuat pahlawan kita sedikit merasa tidak nyaman, tetapi dia mencoba untuk tidak mempedulikannya. Meskipun agak aneh, dia mengonfirmasi bahwa dominasinya berhasil dan monster itu menjadi sekutunya. Sekarang, dengan skill yang sudah terbukti, dia membuka sebuah pintu jebakan dan bersiap menuju lorong bawah tanah. Protagonis kita menuruni tangga dengan sekutu barunya tepat di belakangnya untuk fase berikutnya. Dia menyadari bahwa lorong besar seperti itu tidak ada di sini sebelumnya dan tercipta saat distrik tersebut menjadi Dungeon. Jadi dia menyimpulkan bahwa jika sebuah ruang diciptakan, pasti ada tujuannya, seperti jalan pintas rahasia. Maka dia percaya lorong ini adalah cara terbaik untuk menghindari pertempuran di setiap sudut. Dengan tatapan serius, protagonis kita berharap teorinya tentang jalan pintas itu benar, tetapi dia tahu bahwa sebagai ganti dari kecepatan, jalur ini pasti menyembunyikan bahaya besar. Melihat rekan barunya, pemuda itu memutuskan bahwa dia tidak bisa lagi memanggilnya Mimi. Sejak saat itu, dengan senyum di wajahnya, dia menamai makhluk kecil itu Mimi. Monster kecil itu tampaknya sangat menyukai nama tersebut dan menatapnya dengan mata besar yang berbinar. Tiba-tiba, Mimi melompat ke arahnya,
dan pahlawan kita bertanya-tanya mengapa dia begitu bahagia. Dia kemudian memperingatkan mitra barunya untuk bersiap-siap karena perjalanan mulai dari sini akan berbahaya. Makhluk kecil itu mengeluarkan suara penuh percaya diri, menunjukkan bahwa ia sangat siap untuk bertarung. Protagonis kita paham bahwa dia akan mendapatkan bantuan, dan dengan itu, dia merasa jauh lebih aman untuk melanjutkan. Dengan tekad, dia mendekati pintu raksasa dan membukanya untuk melihat apa yang ada di sisi lain. Saat dia membuka sedikit celah, dia berhadapan langsung dengan siluet gelap dan energi ungu yang sangat menyeramkan. Sosok itu mengungkapkan dirinya sebagai seorang ksatria raksasa dengan baju zirah yang megah dan menakutkan. Sebuah obor di dinding menyala, memperlihatkan beberapa detail tempat itu. Di hadapannya, protagonis kita mengamati sebuah patung ksatria yang sangat mirip dengan monster. Dia menganalisis ruangan itu dan menyadari bahwa hanya ada patung itu dan pintu keluar di ujung sana. Dengan itu, protagonis kita mulai berjalan perlahan dengan Mimi mengikuti di belakang. Dia dengan hati-hati mendekati patung ksatria untuk melihat apa yang akan terjadi. Dengan tatapan fokus, dia sudah menduga sesuatu yang aneh akan terjadi kapan saja. Tiba-tiba, patung batu itu menjadi hidup dan mengangkat pedangnya untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Tanpa membuang waktu, pemuda itu mengaktifkan salah satu kemampuannya, menciptakan aura ungu di tangannya. Sesaat kemudian, dinding batu muncul dan berhasil menahan hantaman monster tersebut. Makhluk itu tidak gentar dan bersiap meluncurkan serangan kuat lainnya, tetapi dinding sihir tersebut tidak dapat menahan kekuatan tersebut dan mulai retak akibat dampak bilah pedang. Sucasa kemudian mengonfirmasi bahwa persis seperti yang dia duga, ini adalah monster tipe jebakan. Dia sudah tahu ada bahaya tingkat tinggi di ruangan itu karena pemindaian sebelumnya. Masalahnya adalah dominasinya tidak bekerja pada patung dan dia membutuhkan makhluk itu untuk berubah wujud. Karena hal ini, dia mendekat dengan sengaja, namun sesuatu yang tak terduga mengejutkannya. Makhluk itu bergerak sangat cepat dan muncul tepat di belakangnya, siap untuk menyerang lagi. Menghadapi situasi ini, protagonis kita menciptakan dinding besi untuk membela diri dari serangan mendadak tersebut. Dia terkejut karena makhluk itu terlalu kuat, dan dinding besinya hancur berkeping-keping. Dengan itu, si monster menerjang dengan kecepatan tinggi ke arah protagonis kita. Dia berhasil menghindar tipis, namun menyadari bahwa monster tersebut luar biasa cepat. Ksatria itu bergerak dalam lintasan acak, membuat pemuda itu sangat bingung dengan taktiknya. Melalui gerakan tak menentu ini, dia menyadari bahwa monster itu sedang mengincar sesuatu. Matanya membelalak saat dia mengerti bahwa target makhluk itu adalah titik butanya. Maka dari itu, dia menciptakan perisai berlian untuk menahan serangan di punggungnya pada detik terakhir. Dengan itu, dia mengonfirmasi bahwa makhluk itu memang mengincar punggungnya untuk menyerang. Namun karena itu adalah monster jebakan, trap monster, dia tahu dia tidak harus melawannya secara langsung untuk menang. Dengan sebuah rencana di pikiran, dia bersiap menggunakan trap domination, dominasi jebakan, miliknya pada makhluk tersebut. Energi hijau menghantam ksatria itu tepat sasaran, yang kemudian lumpuh oleh kekuatan kemampuan tersebut. Kekuatan skill itu menyelimutinya sepenuhnya, dan pahlawan kita percaya bahwa pertarungan akhirnya selesai. Namun, dia terkejut saat menyadari bahwa meskipun terkena, tekniknya tidak berfungsi. Dengan tatapan panik, dia bertanya-tanya mengapa dominasinya benar-benar dibatalkan. Dari situ, dia memahami bahwa level keahliannya masih terlalu rendah untuk monster tingkat tinggi. Meskipun gagal, dia tidak menyerah dan memutuskan untuk terus mencoba sampai berhasil. Dia percaya bahwa jika dia menghantam makhluk itu beberapa kali, skillnya akan bekerja. Dari sana, dia mencoba menggunakan trap domination sekali lagi dengan segenap kekuatannya. Namun dia merasa frustrasi karena monster itu terlalu cepat, dan hantaman pertama tadi hanyalah keberuntungan. Jadi, dia menyadari bahwa dia perlu membaca lintasan gerakan makhluk itu untuk mendaratkan tekniknya. Protagonis kita kemudian fokus dan berpikir pasti ada cara untuk menang. Dengan ide baru, dia meletakkan tangannya di tanah untuk membuat jebakan dan memancing makhluk tersebut. Dari sana, dia menggunakan trap creation, pembuatan jebakan, untuk mengatur panggung rencananya. Ksatria itu menerjang untuk menyerang, tapi pahlawan kita menghindar di detik terakhir. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti bergerak dan benar-benar basah kuyup oleh air. Jebakan besarnya ternyata adalah sebuah baskom berisi air yang membasahi ksatria tersebut tanpa menyebabkan kerusakan. Monster itu berdiri diam, sangat bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Dengan lantai yang basah, ksatria itu menyerang dengan murka, dan si pemuda menghindar dengan selisih tipis. Protagonis kita bersiap-siap karena rencana aslinya akan segera dimulai. Sambil tersenyum, dia menyadari bahwa jebakan lelucon tadi membuat monster itu marah besar. Ksatria itu menyerang sekali lagi, tetapi sekarang gerakannya tidak tampak secepat sebelumnya. Ternyata, karena tubuhnya basah kuyup, gerakannya meninggalkan jejak air di lantai. Dengan begitu, protagonis kita akhirnya bisa melihat kemana makhluk itu bergerak. Dia mengerti bahwa dengan mengikuti tanda air tersebut, dia bisa membaca pola perilaku monster itu. Maka, dia membidik ke arah di mana makhluk itu akan berada dan menggunakan trap dominationnya lagi. Energi hijau menghantam ksatria itu tepat sasaran, yang mencoba melawan kekuatan skill tersebut. Monster itu terkena hantaman namun tampak tidak terpengaruh dan terus merangsek maju dengan pedangnya.
Tapi Sukasa tidak menyerah dan terus menggunakan dominasinya tanpa henti untuk menumpuk efeknya. Dia percaya jika dia terus menghantam makhluk itu, efek tekniknya akan terakumulasi. Dengan satu teriakan perang terakhir, dia meluncurkan satu lagi dominasi kuatnya ke arah monster tersebut. Pahlawan kita yakin bahwa cepat atau lambat, kemampuan itu akhirnya akan berhasil. Dengan tatapan penuh tekad, dia berteriak bahwa dia akan menjadikan makhluk tingkat tinggi itu sebagai sekutunya. Sementara itu, Mimi bersembunyi di balik pilar, menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Ksatria itu berhenti bergerak, dan pemuda itu kehabisan napas setelah menggunakan keahliannya begitu banyak. Dengan bar mana yang hampir kosong, dia menyadari bahwa dia hanya punya cukup energi untuk satu tembakan terakhir. Menghadapi situasi ini, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menyelesaikan pertarungan dengan kesempatan terakhirnya. Makhluk itu tidak memberinya waktu untuk berpikir dan menerjang sekali lagi untuk menyerang dengan segenap kekuatannya. Dengan itu, protagonis kita memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada tembakan terakhir yang nekat itu. Dia kemudian berteriak dengan segenap kekuatannya agar kemampuannya akhirnya bekerja selamanya. Dan begitulah, pemuda itu menggunakan trap domination dengan sisa energi yang dia miliki. Ksatria itu menerjang untuk serangan terakhir sementara pahlawan kita menyiapkan serangan baliknya. Dengan teriakan tekad, dia melepaskan kemampuan yang akan menentukan hasil pertempuran. Dari sana, sebuah ledakan besar energi hijau menghantam monster itu tepat sasaran dengan kekuatan penuh. Seketika, asap tebal menutupi seluruh medan perang, membuatnya mustahil untuk melihat apapun. Terengah-engah, protagonis kita mencoba melihat hasil dari rencana berisikonya. Dia menyadari gerakan ksatria itu telah berhenti dan bertanya-tanya apakah tekniknya berhasil. Sesaat kemudian, aura pembunuh monster itu mulai memudar dengan sangat cepat. Dengan senyum lega, dia merayakannya karena penaklukannya sukses total. Dari sana, makhluk itu menancapkan pedangnya ke tanah dengan bunyi dentuman yang berat dan berwibawa. Yang mengejutkan, ksatria itu berlutut dan meminta maaf kepada tuan barunya. Protagonis kita syok karena makhluk itu mampu berbicara padanya. Masih terkejut, pemuda itu bertanya siapa sebenarnya dia sampai memiliki kemampuan tersebut. Di luar dugaan, ksatria itu mulai melepas helmnya, mengungkap siapa yang ada di baliknya. Di bawah baju besi berat itu ternyata adalah seorang peri, elf, cantik dengan rambut putih panjang. Prajurit itu menunjukkan dirinya sepenuhnya, memperlihatkan penampilannya yang agung dan kuat. Menghadapi pengungkapan ini, protagonis kita tidak bisa berkata-kata oleh apa yang baru saja dia temukan. Elf itu mengatakan bahwa dia bukan siapa-siapa dan memintanya untuk memberinya nama serta menerimanya sebagai pelayannya. Dengan sedikit canggung, pemuda itu setuju dan berpikir bahwa dia butuh nama yang cocok. Sambil tersenyum, dia memutuskan bahwa mulai sekarang namanya adalah Jin. Elf itu terharu dan mengulang nama, John, dengan kebahagiaan murni di wajahnya. Dengan kehormatan besar, dia menerima nama itu dan meminta untuk dipanggil demikian mulai sekarang. Tiba-tiba, protagonis kita dikejutkan oleh suara aneh yang muncul entah dari mana. Suara itu ternyata adalah Mimi kecil, yang menjerit karena cemburu buta melihat pemandangan tersebut. Monster kecil itu menerjang dengan sekuat tenaga ke arah John, yang menghadapinya dengan sangat tenang. Dengan tenang, sang elf memegang Mimi dan mengatakan bahwa dialah senior di sini, dan Mimi harus menghormati posisinya. Protagonis kita bingung dengan adegan tersebut dan menyadari bahwa monster pun memiliki hierarki. Melihat ini, dia sadar bahwa sekarang bukan waktunya untuk itu dan mereka harus bergegas. Tapi Giant, Jin, menghentikannya untuk melanjutkan dan meminta tuan barunya menunggu sebentar. Elf itu menjelaskan bahwa dengan mengalahkannya, peristiwa berikutnya telah terpicu dan pertempuran bos akan segera dimulai. Dalam kepanikan, pahlawan kita bertanya apa yang dia bicarakan, dan sang prajurit mengatakan bos akan segera terbangun. Dengan tatapan serius, dia mengungkapkan bahwa dia adalah penjaga penjara bawah tanah ini dan fungsinya adalah untuk melindungi tempat tersebut. Oleh karena itu, transformasinya menjadi monster dan pertarungan melawannya berfungsi sebagai sinyal bagi sang bos. Sang elf menambahkan bahwa pertempuran itu tak terelakkan dan mustahil untuk pergi tanpa mengalahkan monster tersebut. Protagonis kita putus asa karena dia mengira telah memilih jalur termudah untuk melarikan diri. Tanpa berpikir dua kali, dia memutuskan untuk menyerah pada lorong itu dan kembali ke permukaan. Namun, John memperingatkan dengan tatapan serius bahwa itu tidak akan berhasil sama sekali. Dia menjelaskan bahwa pintu itu tidak bisa lagi digerakkan oleh kekuatan manusia karena mundur adalah hal yang mustahil. Dari sana, sang prajurit menunjuk ke depan dan mengatakan satu-satunya jalan adalah menuju ruang bos. Mendengar itu, pahlawan kita membalas bahwa bertarung itu mustahil karena dia kehabisan kekuatan sihir. Tiba-tiba, Mimi mencoleknya dan si pemuda menoleh untuk melihat apa yang diinginkan sekutu kecilnya itu. Mimi kemudian membuka mulutnya dan mulai memuntahkan sesuatu untuk tuannya. Protagonis kita terkejut karena monster kecil itu memberinya ramuan sihir, Magic Potion. Betapa mengejutkannya, itu adalah ramuan pemulihan kekuatan sihir yang sangat dia butuhkan. Sambil tersenyum, dia menyadari bahwa Mimi memiliki fungsi penyimpanan dan dapat menampung apa saja. Dari sana, dia meminum ramuan itu dan merasa benar-benar siap untuk pertempuran berikutnya. Jin, kemudian bertanya apakah dia bisa menggunakan sihir air tingkat lanjut.
karena tanpa itu, semuanya akan sia-sia. Dia menjelaskan bahwa bos area tersebut adalah seperti titisan api dan membutuhkan serangan air yang terkonsentrasi. Protagonis kita mengatakan sihir air itu sulit dan jebakan yang dia gunakan padanya tadi adalah batas kemampuannya. Dengan itu, ia mulai memikirkan strategi dan tiba-tiba Mimi menarik perhatiannya. Monster kecil itu memasang wajah bertanya-tanya dan pahlawan kita tampak memiliki ide baru. Dia kemudian bertanya kepada John apakah pintu itu tidak bisa dibuka oleh manusia, dan John mengonfirmasinya dengan senyum percaya diri di wajahnya. Protagonis kita tampaknya memiliki rencana baru. Ia kemudian bertanya apakah monster seperti John dan Mimi bisa membuka pintu tersebut agar mereka bisa melarikan diri. Sang elf menjawab bahwa jika itu monster, pelarian mungkin saja dilakukan. Tiba-tiba, getaran kuat mengguncang tempat itu, dan keduanya menjadi waspada. John menjelaskan bahwa penguasa Dungeon telah kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk menyerang dengan segenap kekuatannya. Sesaat kemudian, pintu besar di ujung ruangan dilalap api dan mulai hancur. Sang elf berteriak agar tuannya menggunakan sihir pertahanan karena api mulai mendekat. Tanpa membuang waktu, protagonis kita menciptakan penghalang ungu untuk melindungi dirinya dari serangan tersebut. Dari sana, ledakan api besar menghancurkan pintu dan melalap seluruh ruangan. Api mengelilingi keduanya dari segala sisi, dan pahlawan kita menyadari bahaya yang mengancam. Dengan perisai sihirnya, ia melindungi sekutunya dari api yang membakar segalanya menjadi abu. Melihat pemandangan itu, ia terkejut melihat api tersebut membentuk burung phoenix raksasa di udara. Dia terpana oleh kekuatan yang begitu besar dan menyadari seluruh ruangan mulai runtuh. Dengan itu, protagonis kita menciptakan perisai energi biru untuk melindungi diri dari puing-puing. Langit-langit terus runtuh, tetapi penghalang pelindung itu berhasil menahan benturan. Setelah debu mereda, mereka menyadari bahwa mereka berdiri di atas lingkaran sihir besar. Dengan wajah serius, Suchasa tampak mengerti apa yang akan terjadi. Di hadapan mereka, sesosok makhluk raksasa yang terbuat dari api murni muncul, dan Gene menyebutnya sebagai bos. Itulah monster yang dikenal sebagai inkarnasi api, bos sebenarnya dari area tersebut. Dari sana, protagonis kita menyadari seluruh tempat mulai runtuh. Ia tahu ia tidak bisa hanya diam di sana dan harus bergerak sebelum semuanya hancur. Menatap Mimi, ia mengatakan bahwa ia memiliki permintaan dan ingin sekutunya itu bertindak sendiri. Dia kemudian berbisik agar monster kecil itu kembali lewat jalan yang mereka lalui sebelumnya dan keluar dari sana. Namun, John berteriak dalam keputusasaan karena bos area tersebut sedang mempersiapkan serangan baru. Makhluk api itu mengaum murka dan menyerang mereka dengan segala kekuatannya, tidak memberikan kesempatan untuk bertahan. Bahkan dalam situasi berbahaya ini, protagonis kita menghadapi monster itu dengan tatapan bertekad. Ia mendorong Mimi ke arah pintu agar monster kecil itu bisa melarikan diri tepat waktu. Sekarang sendirian, pria itu dan sang elf bersiap menghadapi inkarnasi api. Melihat ke belakang, pahlawan kita berteriak cemas menanyakan rekan kecilnya. Betapa leganya dia saat melihat Mimi berlari dengan aman menuju pintu keluar. Rencananya adalah karena dia manusia. Pintu itu akan terkunci dan mencegahnya melarikan diri. Namun, sang elf mengatakan bahwa monster sekutu seperti Mimi bisa membuka pintu dan kembali. Dengan harapan ini, protagonis kita berteriak bahwa sekarang semuanya bergantung pada monster kecilnya. Menghadapi bos, ia mengaktifkan pembuatan jebakannya untuk memulai pertempuran yang sesungguhnya. Jebakan yang ia buat adalah lubang cacing, wormhole, misterius yang bisa memuntahkan benda-benda. Bos api tidak membuang waktu dan meluncurkan serangan penuh ke arah mereka. Mendengar itu, si pemuda berteriak kepada Gene bahwa gelombang serangan kedua akan datang. Makhluk itu kemudian menembakkan beberapa bola api dari mulutnya dengan kecepatan tinggi. Untuk melindunginya, sang elf maju ke depan dan menggunakan pedangnya untuk membelah api. Dengan gerakan gesit, sang prajurit berhasil mempertahankan tuannya dari serangan makhluk itu. Sambil tersenyum, protagonis kita berterima kasih kepada John atas bantuannya saat itu. Dia kemudian berkata bahwa dia tidak perlu bantuan untuk menghindar lagi dan dia akan menjadi umpan. Rencananya adalah agar John menyerang kaki kiri monster itu untuk melumpuhkannya. Sang elf menerima perintah tersebut dan menyatakan akan menyelesaikan misi meski harus mempertaruhkan nyawa. Dia berpikir bahwa sekarang sisa rencananya bergantung pada Mimi kecil yang sedang menjalankan tugas. Perintah pertamanya adalah keluar dari museum melalui jalan yang sama dengan yang mereka lalui sebelumnya. Tepat setelah itu, makhluk tersebut berlari dengan kecepatan tinggi melalui hutan yang gelap. Tujuan akhirnya adalah danau besar di sisi lain hutan tersebut. Dengan tatapan bertekad, monster kecil itu bersiap menjalankan misi besarnya. Setibanya di tepi danau, Mimi bersiap untuk melaksanakan perintah tuannya. Dengan lompatan besar, makhluk itu melemparkan dirinya ke dalam air untuk menyelesaikan bagian terakhir dari rencana. Sementara itu, bos api mengaum murka dan bersiap untuk serangan lainnya. Makhluk itu menyerang dan protagonis kita menciptakan perisai berlian untuk membela diri. Sambil berjuang menahan hantaman, ia berteriak dalam keputusasaan memanggil Jane. Sang elf kemudian berteriak bahwa ia telah menemukan celah dan sekarang saatnya untuk menjalankan perintah. Ia pun menerjang maju dan menebas kaki makhluk itu dengan pedangnya yang tajam. Bos itu mengaum kesakitan karena serangan mendadak yang baru saja diterimanya dari sang prajurit. Memanfaatkan kesempatan itu,
Pahlawan kita menggunakan lubang cacingnya untuk menjebak monster tersebut. Dengan begitu, gerakan monster itu terkunci dan ia terjebak di bawah jebakan. Dia berpikir bahwa sekarang sisanya tergantung pada Mimi dan item spesial yang dibawanya. Di kedalaman danau, Mimi membuka mulutnya dan mengungkapkan apa yang dipegangnya selama ini. Itu adalah lubang cacing lainnya yang akan terhubung dengan lubang cacing pertama yang diciptakan Sang Tuan. Saat diletakkan di dasar danau, jebakan itu terhubung ke pintu keluar di Dungeon. Menghadapi situasi tersebut, bos api sekarang benar-benar terjebak tanpa jalan keluar. Dengan rencana yang sedang berjalan, makhluk api itu merasakan setetes air jatuh di kepalanya. Monster itu kemudian menatap lubang cacing, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Melihat pemandangan itu, protagonis kita tersenyum tipis karena rencananya berhasil dengan sempurna. Sang bos terkejut saat menyadari sejumlah besar air akan segera turun. Dari sana, air danau tumpah deras dan menghantam makhluk itu dengan kekuatan luar biasa. Monster itu mencoba melindungi diri, tetapi apinya mulai padam karena kekuatan air tersebut. Seluruh tempat pun mulai banjir oleh air terjun yang terbentuk di sana. Suchasa kemudian berteriak agar John berlindung di belakangnya supaya tidak hanyut oleh arus. Tanpa membuang waktu, ia meletakkan tangannya di tanah dan mengaktifkan pembuatan jebakannya lagi. Dari sana, sebuah dinding raksasa muncul di depan mereka untuk menahan aliran air. Dinding penjara itu adalah jebakan yang menghalangi apapun yang datang dari luar. Dengan situasi yang terkendali, ia merayakan kemenangannya karena penyiksaan airnya sukses total. Dia menjelaskan bahwa untuk mengalahkan bos itu, dia akan membutuhkan pasukan penyihir air. Karena itu, satu-satunya cara adalah menggunakan danau di luar dan mengirim Mimi ke sana. Dengan lubang cacing di danau, ia berhasil menghubungkan dua titik dan mendatangkan air. Bos api berteriak kesakitan saat air memadamkan apinya tanpa henti. Makhluk itu mencoba melawan, tetapi tubuh apinya mulai hancur karena air. Saat api padam, sebuah inti yang bercahaya muncul di dada monster raksasa itu. Jane berteriak bahwa inti musuh telah muncul dan mereka harus menghancurkannya sekarang. Mendengar itu, protagonis kita bersiap menggunakan pembuatan jebakannya. Dengan teriakan, ia menciptakan pedang penyelesaian dari lingkaran sihir. Pedang itu terbang dengan kecepatan tinggi untuk memberikan pukulan terakhir pada makhluk yang telah melemah. Serangan itu menghantam tepat pada intinya, dan tubuh sang bos mulai berubah menjadi batu. Sesaat kemudian, makhluk itu hancur, dan air terjun akhirnya berhenti mengalir. Dengan musuh yang telah dikalahkan, lubang cacing di langit-langit mulai tertutup perlahan. Di sisi lain, Mimi menutup portal di danau dengan kemampuan spesialnya. Dengan itu, protagonis kita dan Jen akhirnya bisa sedikit bersantai. Tiba-tiba, Mimi kecil muncul dari genangan air dan mengeluarkan suara perayaan yang lucu. Dengan senyuman, mereka merayakan penaklukan bos area yang sukses total. Ia berterima kasih kepada sekutu kecilnya, tetapi sesuatu yang aneh terjadi pada tangannya. Tiba-tiba, Mimi mencicit kegirangan, dan protagonis kita berlutut, terkejut oleh sebuah benda. Sebuah belati yang diselimuti kekuatan sihir tertancap tepat di tubuh batu sang bos. John kemudian menjelaskan bahwa itu adalah item tersembunyi area tersebut dan memintanya untuk menerimanya. Protagonis kita termenung karena ia belum pernah mendengar item seperti itu sebelumnya. Ia bertanya-tanya apakah itu harta karun yang sangat langka dan sulit didapat. Sang elf mengungkapkan bahwa item tersebut berada di dasar danau dan masuk melalui portal bersama air. Dengan senyum kemenangan, pria itu memegang hadiah baru yang kuat di tangannya. Dia merenung bahwa dia tidak pernah membayangkan ada item seperti itu di dasar danau. Layar mengungkapkan nama senjata itu sebagai Mystic League Blade, namun dengan efek yang belum diketahui. Ia memutuskan untuk mencari tahu kekuatan senjata itu dengan menggunakannya dalam pertempuran. Tiba-tiba, getaran kuat mengguncang tempat itu, dan tubuh sang bos mulai bergetar hebat. Protagonis kita terkejut oleh suara itu, tetapi John menyuruhnya tetap tenang. Dia menjelaskan bahwa getaran itu menyertai penaklukan dan lorong sedang bergerak, membuka jalan ke area berikutnya yang merupakan rute pelarian. Adegan berubah dan kita melihat perbatasan antara distrik Iwatani dan Kowab di kota. Protagonis kita memanjat keluar dari lubang got dan menyadari bahwa ia berada tepat di perbatasan area tersebut. Dia berpikir bahwa terlepas dari segalanya, dia berhasil sampai sejauh ini. Tetapi sebuah suara memanggilnya. Seorang pria bertanya apa yang dia lakukan di sana. Pemuda itu berbalik, terkejut oleh situasi tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia mendorong Jan kembali ke dalam lubang got dan menyuruhnya bersembunyi. Dari sana, ia berbalik menghadap sekelompok pria yang mendekatinya. Salah satu pemburu menegurnya, mengatakan agar tidak berkeliaran sendirian selama keadaan darurat. Protagonis kita mengenali seragam regu penyelamat Asosiasi Hunter. Salah satu pemimpin kelompok menyuruh yang lain untuk membuka jalan agar mereka bisa lewat. Pria itu kemudian menatapnya dan bertanya apakah dia adalah hunter peringkat S, Nenomia. Sambil tersenyum, pria itu menunjukkan profil pemuda tersebut dan mengatakan bahwa reputasinya telah menyebar. Dia menjelaskan bahwa rumor tentang protagonis kita yang mengalahkan bos area sendirian sudah tersebar luas. Si pemuda teringat pertempuran melawan naga dan mengakui bahwa dia memang membuat keributan yang cukup besar. Maka, pria itu mengundangnya untuk bergabung dengan regu mereka dan bekerja sama untuk meyakinkannya.
Pria itu berkata dia bisa menggunakan otoritasnya untuk mendaftarkannya sebagai hunter. Protagonis kita terdiam karena ini adalah perekrutan yang selalu dia impikan. Menghadapi tawaran itu, ia mengepalkan tinjunya dengan erat saat harus membuat keputusan. Di luar dugaan semua orang, ia membungkuk dan mengatakan bahwa ia menolak mentah-mentah tawaran pria itu. Pemimpin regu terkejut dan bertanya apakah dia akan terus bertindak sebagai hunter independen. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pemuda itu tetap membungkuk sebagai tanda hormat dan terima kasih atas kesempatannya. Dengan itu, sang pria mengerti bahwa dia punya alasannya sendiri dan bahwa itu adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan kekuatan tempur. Sang pemimpin berkata bahwa jika dia ingin bertindak sendiri, itu tidak apa-apa, tapi dia harus berhati-hati di jalan. Dia kemudian memperingatkannya karena mendengar bahwa pemburu ilegal sedang melakukan kejahatan di distrik Iwatani. Protagonis kita teringat para preman yang ditemuinya dan menjadi khawatir dengan cara pria itu berbicara. Dia berpikir bahwa jika asosiasi sampai memperingatkan tentang mereka, mereka pasti lebih berbahaya dan dia harus tetap waspada. Dari sana, ia membantu John keluar dari lubang got dan mengatakan semuanya sudah baik-baik saja sekarang. Sang elf bertanya apakah dia yakin tidak bergabung dengan mereka sementara si pemuda menarik Mimi keluar dari lubang. Dia mengonfirmasinya, mengatakan bahwa dia tidak butuh registrasi lagi karena dengan dunia yang berubah menjadi Dungeon, itu tidak masalah. Selain itu, ia berpikir bahwa ia tidak bisa mempercayai orang lain, bahkan asosiasi hunter sekalipun. Dengan senyum di wajahnya, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya dia sudah memiliki rekan satu tim sendiri. Sambil memandang sekutu-sekutunya, dia menambahkan bahwa mereka adalah pendamping paling andal yang bisa dia harapkan. Mendengar itu, John dan Mimi memberikan senyum bahagia untuk tuan baru mereka. Kini, di distrik Iwatani, protagonis kita memutuskan untuk memulai dengan pemindaian jebakan, trap scan. Dia meletakkan tangannya di tanah untuk mengonfirmasi karakteristik area tersebut dan menemukan jalur terbaik. Pemindaian itu menampilkan peta lokasi, dan dia bertanya-tanya hal aneh apa yang ada di area ini. Tiba-tiba, sebuah titik ungu raksasa muncul di layar, membuat pria itu merasa curiga. Protagonis kita terkejut karena dia belum pernah melihat hal seperti itu dalam pemindaiannya sebelumnya. Dari sana, dia menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang sangat berbahaya di depan. Mengikuti lokasi tersebut, mereka tiba di pinggiran Iwatani. Tempat yang ditunjukkan pemindaiannya adalah sebuah taman hiburan yang misterius. Dia sempat berpikir itu hal yang sepele, tetapi tanda bahaya itu sangat mengganggunya, sehingga dia memutuskan untuk menyelidiki tempat itu untuk berjaga-jaga. Saat sedang berjalan, Mimi kecil mulai bertingkah sangat aneh. Protagonis kita berhenti berjalan karena dia merasakan ada sesuatu yang sangat salah di sekitar sana. Tiba-tiba, sebuah kotak beton raksasa jatuh dari langit tepat di depan mereka entah dari mana. Protagonis kita bertanya-tanya apakah kotak beton itu adalah tanda misterius yang dia lihat sebelumnya. Dia kemudian mendekati sebuah plakat logam yang berada tepat di samping objek tersebut. Plakat itu berbunyi, "Di sini tidur sang penghancur yang melumat batu apapun yang tidak boleh disentuh." Dia bingung tentang apa itu, penghancur, dan bertanya-tanya apakah itu sebuah mekanisme besar. John memperingatkannya, mengatakan bahwa perangkat tersebut bisa jadi adalah jebakan kelas katastrofe, catastrophe class trap. John menjelaskan bahwa itu adalah bahaya skala besar, sangat berbeda dari jebakan normal dan sangat langka. Dia berpikir bahwa dia belum pernah mendengar hal itu, bahkan dalam catatan asosiasi hunter. Merasa tidak enak karena takut tidak sengaja mengaktifkan jebakan tersebut, dia memutuskan, meskipun penasaran, bahwa lebih baik mereka pergi dari sana. Kelompok itu kemudian meninggalkan taman dan memasuki hutan untuk melanjutkan perjalanan. Protagonis kita berpikir ini adalah jalan pintas terbaik, meskipun tetap merupakan pertaruhan yang berisiko. Tiba-tiba, dia berhenti berjalan karena mendengar sesuatu yang aneh dari arah depan. Dia melihat sekelompok hunter sedang bertarung melawan monster, dan salah satu dari mereka berteriak agar tidak mundur. Dia memperhatikan bahwa meskipun kuat, para hunter tersebut sepertinya tidak memiliki banyak pengalaman. Dengan satu hantaman kuat, makhluk itu memukul para hunter hingga terpental tanpa sempat melawan. Melihat adegan itu, sang protagonis menyadari bahwa jika dia tidak membantu, hanya masalah waktu sebelum semua orang di sana tewas. Tanpa pikir panjang, pria itu berlari menuju medan tempur untuk mencoba menyelamatkan kelompok hunter tersebut. Namun tiba-tiba, dia terhenti karena sesuatu yang benar-benar tak terduga terjadi. Kilatan cahaya emas muncul entah dari mana dan menghantam makhluk itu dengan kecepatan yang luar biasa. Sesaat kemudian, seorang hunter wanita misterius muncul di udara dan menyerang monster itu dengan pedangnya. Dengan satu pukulan kuat, pejuang itu menghantam tanah dan menciptakan gelombang kejut yang besar. Suchasa benar-benar terpana karena dia tidak menyangka orang lain akan ikut campur dalam pertarungan. John dan Mimi mendekat, dan sang elf bertanya dengan cemas apakah tuannya baik-baik saja. Makhluk raksasa yang tadi menyerang para hunter telah dikalahkan sepenuhnya dalam sekali jalan. Protagonis kita masih syok dengan situasi tersebut karena tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Hunter wanita misterius itu kemudian mendarat dengan anggun di tanah. Hunter lainnya tercengang karena monster itu dikalahkan dalam sekejap mata. Pejuang wanita itu berbalik ke arah mereka dan meminta maaf karena tiba-tiba mengganggu pertempuran mereka. Dengan senyum, dia memperkenalkan dirinya sebagai Asahina Yui,
seorang hunter peringkat S dari asosiasi. Wanita muda itu menjelaskan bahwa dia sedang dalam misi untuk menyelidiki bos area dan akhirnya menemukan mereka. Sambil bersembunyi, protagonis kita terkesan oleh kekuatan wanita itu dan berpikir serangannya sangat luar biasa. Dari sana, Yui berkata dia sedang mencari rekan dan mengundang mereka untuk bergabung dengannya. Kelompok hunter itu tertarik dengan tawaran tersebut, tetapi Yui mengatakan ada satu syarat kecil. Dengan tatapan serius, sang pejuang memperingatkan bahwa misi ini tidak berakhir dengan hanya menemukan bos, dan pertarungan sudah pasti terjadi. Mendengar peringatan itu, para hunter tersenyum tipis dan tidak keberatan dengan bahayanya. Pemimpin kelompok langsung setuju dan mengatakan mereka adalah hunter peringkat A dan bisa menanganinya. Bersemangat dengan kemitraan baru ini, mereka merayakannya dan bersiap untuk mengejar bos besar. Dengan senyum lembut, Asahina Yui menyuruh semua orang berangkat dan tampak senang memiliki sekutu baru. Namun dalam pikirannya, dia menyebut mereka naif karena dia tahu mereka tidak akan bertahan dalam pertarungan tersebut. John kemudian bertanya apa yang harus mereka lakukan, dan protagonis kita menjawab untuk tidak terlibat. Dengan tatapan bertekad, dia memutuskan untuk mengabaikan kelompok itu dan fokus menyeberangi hutan. Setelah beberapa saat, mereka mencapai sungai dan pria itu terkejut dengan luasnya area tersebut. Meskipun jalannya panjang, dia berkata mereka hanya perlu terus maju untuk mencapai tujuan. Tiba-tiba, Suchasa berhenti berjalan dan merasa bingung karena menyadari ada sesuatu yang aneh. Sambil memegang kepalanya, dia mengeluh bahwa sejak memasuki area ini, hanya hal-hal aneh yang terjadi. Maka, dia berteriak kesal agar siapapun yang bersembunyi di sana segera keluar. Karena tidak ada jawaban, protagonis kita memutuskan untuk memaksa penyusup itu menunjukkan diri. Aura ungu muncul di tangannya, dan dia bersiap menggunakan kreasi jebakannya. Dengan teriakan lantang, dia mengancam akan menggunakan kekuatannya jika penyusup itu terus bersembunyi. Tiba-tiba, seorang pria yang ketakutan keluar dari balik batu, memohon agar tidak diserang. Pria itu berkata dengan putus asa bahwa dia hanyalah warga sipil biasa yang sedang lewat. Kemudian, dia berlutut di tanah dan memohon agar tidak dijadikan makanan monster. Protagonis kita bingung dengan ucapannya dan bertanya-tanya apa yang dia bicarakan. Sesaat kemudian, Mimi muncul entah dari mana dan membuat pria malang itu semakin ketakutan. Dari situ, dia mengerti bahwa dengan rekan-rekannya yang tampak aneh, wajar jika orang itu takut. Suchasa pun meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut dan mengatakan bahwa dia adalah hunter independen. Pria itu terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar seorang hunter. Setelah dikonfirmasi, pria itu memegangi kakinya dan memohon bantuan dengan putus asa. Dia menjelaskan bahwa dia tersesat dan meminta protagonis kita untuk membawanya ke tempat yang aman. Pahlawan kita berpikir itu adalah masalah karena dia sedang terburu-buru sekarang. Meskipun terburu-buru, dia berpikir bahwa monster muncul di sini dan akan buruk jika meninggalkan pria itu begitu saja. Dia teringat kelompok hunter tadi dan berpikir untuk meminta mereka melindungi pria ini. Dia kemudian berkata dengan senyum bahwa dia akan menemukan skuad asosiasi untuk melindunginya. Pria itu bersorak putus asa karena dia selamat dan akhirnya bisa pulang dengan aman. Tiba-tiba, Mimi menakutinya sekali lagi, dan pria itu berteriak panik luar biasa pada makhluk itu. Suchasa memarahi rekannya dan meminta maaf kepada pria itu atas perilaku monster kecil tersebut. Namun, dia berpikir bahwa berjalan-jalan dengan monster seperti ini berbahaya dan menarik perhatian asosiasi. Maka, dia meminta John untuk menunggu di sana bersama Mimi karena dia sendiri sudah cukup untuk memandu pria itu. Sang elf menyetujui perintah itu dan protagonis kita meminta pria tersebut mengikutinya. Keduanya kemudian mulai berjalan menuju hutan untuk menemukan skuad hunter. Pria itu berkomentar bahwa ini adalah kelegaan karena telah menemukan seorang hunter dan dia merasa aman sekarang. Namun, protagonis kita memperingatkannya untuk tidak lengah karena monster bisa menyerang kapan saja. Mendengar peringatan itu, pria tersebut memberikan senyum jahat dan bersiap melakukan sesuatu. Dengan tatapan psikopat, dia berkata bahwa sang hunter sangat naif dan bukan hanya monster yang harus dia takuti. Tiba-tiba, dia menyerang pahlawan kita dari belakang dengan energi kuning di tangannya untuk menjatuhkannya. Namun, protagonis kita sudah bersiap dan menciptakan jebakan untuk bertahan dari serangan kejutan tersebut. Si preman terkejut karena dia tidak menyangka pemuda itu akan bereaksi begitu cepat. Perangkap serangan balik itu menghantam wajah si penyerang tepat sasaran dengan pukulan yang kuat. Akibat benturan itu, pria tersebut terpental, dan pahlawan kita mengatakan bahwa dia sudah menduga hal itu sejak awal. Ia menambahkan bahwa dirinya telah diperingatkan tentang pemburu ilegal dan jahat di area ini. Sambil tergeletak di tanah, pria itu memberikan senyum licik dan membenarkan bahwa dia adalah salah satu pemburu preman. Meski begitu, dia tidak menyerah dan bangkit untuk menunjukkan salah satu kemampuan spesialnya. Dengan senyum kemenangan, dia mengeluarkan sebuah pedang biru dan bertanya apakah pahlawan kita sadar bahwa dia telah mencurinya. Protagonis kita terkejut karena dia mengenali senjata itu dari suatu tempat. Dia ingat bahwa itu adalah Mystic Light Blade, bilah cahaya mistik, yang dia dapatkan dari bos di area lain. Si pencuri kemudian mengejeknya dan mengatakan bahwa dia sangat ceroboh karena membiarkan hal itu terjadi. Dia menjelaskan bahwa dia menggunakan keahliannya tepat saat dia dipukul untuk mengambil item paling langka milik lawan. Kemampuannya disebut Rarity Steel dan digunakan untuk mengambil perlengkapan terkuat musuh.
Dengan senyum jahat, si preman menyombongkan bahwa ini adalah kemampuan spesialnya yang hebat. Dari sana, dia menyerbu dengan sekuat tenaga dan berteriak bahwa dengan skill OP seperti itu, dia tidak terkalahkan. Namun tiba-tiba, sebuah lingkaran sihir biru muncul di bawahnya dan menjebaknya dengan tanaman merambat yang tajam. Si preman terkejut dan tidak mengerti bagaimana bisa sebuah perangkap muncul entah dari mana. Tanaman merambat itu mengikatnya dengan erat dan mengangkatnya ke udara, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Itulah Binding Vine Trap, perangkap tanaman pengikat, yang menangkap penyusup hutan tanpa ampun. Protagonis kita kemudian berkata bahwa dia tidak melakukan apa-apa dan itu hanyalah bahaya yang memang sudah ada di sana. Dengan sedikit senyum, dia mengungkapkan bahwa dia sengaja melempar si preman ke dekat perangkap penahan tersebut. Dia menjelaskan bahwa dengan scan miliknya, dia bisa melihat lokasi bahaya sebelumnya. Dengan pedang di tangan, dia memperingatkan bahwa preman itu bukan satu-satunya yang memiliki kemampuan OP di sini. Lalu, dia bertanya apa yang harus dia lakukan sekarang karena dia belum menggunakan item yang baru saja dia dapatkan kembali itu. Dengan bilah pedang di leher pria itu, dia bersiap untuk mengakhiri pertarungan untuk selamanya. Protagonis kita kemudian mengajaknya untuk menjadi kelinci percobaan untuk menguji kekuatan senjata barunya. Dalam kepanikan total, si penyerang memohon agar tidak dihabisi dan berjanji akan memberitahu sebuah rahasia besar. Dia mengungkapkan bahwa dia tahu lokasi item tersembunyi dan sangat langka di area spesifik ini. Pahlawan kita terkejut dengan informasi itu dan bertanya-tanya apakah itu benar. Dengan pandangan curiga, dia mempertanyakan bagaimana pria itu bisa tahu hal seperti itu. Pria itu berteriak bahwa itu benar. Dia tahu di mana item tersembunyi itu berada dan meminta untuk dilepaskan. Dengan tatapan curiga, protagonis kita bertanya apakah dia benar-benar tahu lokasinya. Suchasa berpikir bahwa dia sudah menggunakan scan segera setelah dia masuk tetapi tidak menemukan tempat yang mencurigakan. Dia merenung bahwa jika item itu berada di tempat dengan banyak jebakan, akan jauh lebih mudah baginya. Biasanya, item langka dilindungi oleh banyak bahaya, dan keahliannya sangat cocok untuk itu. Namun, terkadang item tersebut berada di tempat terpencil, dan dalam kasus itu, kekuatannya tidak banyak membantu. Dari situ, dia menyimpulkan bahwa kali ini hartanya berada di salah satu area yang tidak terdeteksi. Tiba-tiba, John muncul dan bertanya dengan cemas apakah tuannya baik-baik saja, dan dia memanggilnya. Sang elf menjelaskan bahwa dia mendengar suara pertempuran dan berlari bersama Mimi untuk membantu dalam pertarungan. Protagonis kita senang dengan perhatian mereka dan meminta maaf karena telah membuat mereka takut. Dia kemudian menjelaskan kepada elf itu bahwa pria ini adalah pemburu ilegal yang baru saja dia tangkap. Mendengar itu, John memahami situasinya dan meminta tuannya untuk menyerahkan pukulan terakhir kepadanya. Dari sana, sang prajurit menyiapkan pedangnya dengan tatapan mengancam ke arah si preman. Mata pria itu membelalak ketakutan saat menyadari ajalnya sudah dekat. Putus asa, dia berteriak agar sang elf menunggu dan meminta mereka untuk mendengarkan karena dia punya sesuatu untuk dikatakan. Dengan putus asa, pria itu berteriak bahwa dia melihat petunjuk tentang item tersembunyi itu dan dia tidak berbohong. Mendengar hal itu, protagonis kita dan John menatap si preman dengan tatapan yang sangat curiga. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia mulai menjelaskan bahwa dia sedang mencari pemburu untuk disergap. Si preman menjelaskan bahwa untuk itu dia berjalan jauh ke dalam ngarai yang terisolasi. Tiba-tiba, tebing di depannya mulai bergetar dan bergerak aneh. Dari sana, monster batu raksasa dengan mata merah muncul tepat di depannya. Tidak sabar, Suchasa bertanya apa hubungannya hal itu dengan item tersembunyi tersebut. Pria itu kesal dan menyebutnya bodoh, mengatakan bahwa jawabannya cukup jelas. Dia berteriak bahwa monster sekuat dan setangguh itu pasti sedang menjaga harta karun. Protagonis kita menganggap ide itu agak terlalu sederhana, tetapi berpikir itu mungkin saja terjadi. Dengan itu, John memperingatkan tuannya bahwa berbahaya untuk mempercayai orang itu, tetapi bukan tidak mungkin. Dia menjelaskan bahwa untuk menipu pemburu, terkadang item berada di tempat yang sederhana. Karena apa yang dikatakan John, pahlawan kita memutuskan bahwa mungkin ada gunanya mempercayainya. Dengan enggan, dia mencabut bilah sihirnya dan bersiap menuju lokasi tersebut. Dia mengumumkan bahwa mereka akan pergi mengambil item itu karena ada kemungkinan hal itu bisa membantu menemukan Shiori. Protagonis kita menyuruh si preman untuk memandu mereka ke monster batu tanpa melepas tanaman merambatnya. Tiba-tiba, matanya membelalak saat melihat cahaya aneh di tengah hutan. Sesaat kemudian, dia menjadi waspada mendengar suara bilah pedang yang menebas udara. Cahaya keemasan mendekati mereka dengan kecepatan tinggi, menandakan serangan yang kuat. Dia berbalik dengan kaget karena tidak menyangka seseorang akan muncul begitu saja. Pemburu wanita misterius itu memotong tanaman merambat, dan protagonis kita melompat mundur untuk melindungi diri. Akibat tebasan itu, perangkap tersebut hancur, dan si preman akhirnya berhasil bebas dari tanaman merambat. John dan Mimi berlari mendekat dengan cemas, tetapi Suchasa mengatakan dia baik-baik saja. Prajurit wanita itu kemudian berteriak agar dia berhenti karena dia sudah melangkah terlalu jauh dengan perbuatan jahatnya. Dia berkata bahwa dia mendengar tentang pemburu ilegal dan yakin bahwa pemuda itu adalah salah satu dari mereka. Protagonis kita terkejut menyadari bahwa wanita itu adalah pemburu tingkat S yang sedang mencari bos. Sementara itu,
John menyadari bahwa pemburu lain dari kelompok wanita itu juga telah muncul. Para pria tersebut mengepung sang elf dan Mimi kecil, bersiap menyerang mereka kapan saja. Salah satu dari mereka berteriak bahwa dia akan mengalahkan pemburu ilegal yang hina itu dan memusnahkan mereka. Maka dia menyerbu dan menyerang monster kecil itu bersama monster-monster lain di area tersebut. Protagonis kita berteriak agar John berhati-hati karena orang-orang itu telah salah paham. Pemburu wanita itu menyerang dan si pemuda menciptakan shield trap, perangkap perisai, untuk bertahan dari serangan itu. Perisai dadakan itu adalah perangkap kayu lemah yang muncul entah dari mana untuk menahan serangan. Dengan susah payah, dia berhasil menahan kekuatan pemburu itu dan menggertakkan giginya menahan sakit. John berteriak, mengkhawatirkan tuannya, tetapi pemburu itu tidak terpengaruh oleh pemandangan tersebut. Wanita muda itu mengatakan bahwa fakta bahwa dia memerintah makhluk jahat adalah bukti bahwa dia jahat. Suchasa berteriak agar dia tidak langsung mengambil kesimpulan karena dia sedang melawan orang yang salah. Sementara itu, si preman merayakan keberuntungannya dan memutuskan ini saatnya untuk pergi dari sana. John kemudian bertanya apakah tuannya ingin dia memusnahkan semua pemburu itu. Pemburu wanita itu terkejut dan terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan sang elf kepada mereka. Mendengar itu, protagonis kita melarangnya dan menyuruhnya mengambil Mimi lalu segera pergi dari sana. John memahami perintah tersebut dan mengatakan dia akan segera mundur dari lokasi untuk melindungi mereka. Maka dia menghindar dari serangan pemburu dengan kelincahan yang mengejutkan. Para pria itu terkejut dengan kecepatannya dan berteriak bahwa mereka tidak bisa mengejarnya. Pemburu wanita itu melihat kejadian tersebut dengan tatapan serius dan fokus pada apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dengan satu serangan pedang, sang pemburu menghancurkan perisai dan bersiap untuk serangan berikutnya. Pemburu lainnya melihat dari kejauhan saat dia menerjang ke arah protagonis kita. Wanita muda itu kemudian berteriak agar tidak perlu khawatir tentang monster dan kepung pemimpin jahat itu. Suchasa menghadapi pemburu itu dengan tatapan serius dan tidak tampak terintimidasi oleh situasi tersebut. Wanita itu memujinya karena membiarkan teman-temannya melarikan diri dan tetap tinggal untuk bertarung. Dari sana, sang prajurit berkata bahwa sekarang situasinya 4 lawan 1 dan dia tidak punya tempat untuk lari. Protagonis kita memberitahu pemburu wanita itu agar tidak salah sangka, karena dia tetap tinggal bukan karena merasa terdesak. Pemburu wanita itu bingung dan tidak mengerti apa yang sebenarnya coba dia katakan. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu berkata bahwa situasi 1 lawan banyak sangat sempurna untuk menguji senjata barunya. Dengan gerakan cepat, dia bersiap menggunakan Mystic Light Blade dalam pertempuran. Dia kemudian berseru agar pedangnya menari dengan liar menuju jebakan yang tak terlihat. Layar menunjukkan bahwa senjata tersebut adalah item langka dengan kekuatan tak kasat mata dan efek yang belum diketahui. Dengan tatapan penuh tekad, dia berpikir bahwa kekuatan senjata itu masih misteri total, dan inilah saatnya untuk menentukan nilai sebenarnya dalam pertarungan. Pemburu lainnya mengejeknya dan bertanya apa yang bisa dia lakukan dengan pedang sependek itu. Pemimpin mereka berteriak agar tidak meremehkan pemburu peringkat A dan menyerang dengan sekuat tenaga. Pemburu wanita itu berteriak agar mereka menunggu karena menyerang secara sembrono sangatlah berbahaya. Tanpa gentar, protagonis kita mengaktifkan penciptaan jebakan dengan aura ungu. Dari sana, lingkaran sihir muncul di senjata para pemburu, membuat mereka terkejut. Dengan senyuman, dia berkata, ini akan menjadi tebasan uji coba, dan bersiap menyerang. Pemuda itu menerjang dan berseru agar pedang mistisnya menari dengan seluruh kekuatannya. Jebakan pinball panik membuat senjata lawan memantul dan mengenai pemiliknya sendiri. Pemburu wanita itu terkejut karena pemuda itu bisa menciptakan jebakan dari udara kosong. Dia jelas bukan orang biasa. Akibat benturan tersebut, salah satu pemburu berteriak kesakitan. Sambil terbaring di tanah, yang lain mengeluh tubuh mereka kesemutan. Salah satu dari mereka melihat lengannya dan menyadari ada yang salah. Ini racun. Aku terkena serangan racun. Teriaknya panik. Bilah pedang protagonis kita bersinar dengan aura ungu, mengungkap kekuatan aslinya. Dia menyadari bahwa kekuatan senjata itu adalah memberikan efek status negatif pada siapapun yang ditebasnya. Namun, karena ini adalah item ultra rare, dia yakin efeknya tidak mungkin hanya itu saja. Tiba-tiba, Suchasa waspada saat pemburu wanita itu menyerangnya dengan segala kemampuan yang dia miliki. Sang pejuang menyerang dengan pedang emasnya, dan protagonis kita bertahan dengan bilah pedangnya. Dia berteriak bahwa amukan pemuda itu berakhir di sini. Dengan serangan yang presisi, wanita itu menepis pedang pendek yang dilemparkan ke arahnya. Protagonis kita terkejut karena senjatanya dengan mudah terlempar. Tanpa membuang waktu, dia mengaktifkan penciptaan jebakan untuk rencana serangan baru. Bilah pedang itu mulai bergerak aneh, dikendalikan oleh benang sihir. Senjata itu bersinar dengan aura biru intens. Jebakan puppet move membuat senjata itu mengenai punggung si pemburu wanita dari arah yang tak terduga. Dia putus asa karena serangannya meleset dan menyadari dia terkena racun. Tapi tunggu, kali ini bukan racun, melainkan serangan es yang membekukan bahunya. Suchasa tersenyum, menyadari bahwa warna bilah pedang mengubah efek serangannya. Belati itu bisa bebas mengganti atribut serangan antara racun atau beku. Meskipun terkena efek negatif, pemburu wanita itu bersiap melanjutkan pertarungan. Dia menutup matanya dan berkonsentrasi untuk melepaskan teknik rahasianya, Slashing Aura Dance.
Kekuatan energinya begitu besar hingga Suchasa menyadari dia tidak bisa menghindar. Dia mencoba menangkis, namun kekuatannya terlalu besar hingga senjatanya terpental terbang. Melihat lawannya tak bersenjata, sang pejuang menangkap pedang itu di udara dengan senyum kemenangan. Dia menyuruh Suchasa menyerah. Namun tiba-tiba, asap putih mengelilinginya. Pedang di tangannya berubah menjadi sebatang ranting pohon. Dia telah ditipu oleh item palsu. Suchasa muncul di belakangnya dengan senjata asli dan menyerang punggungnya. Dia mengungkapkan bahwa pedang asli selalu ada di tangannya, dan dia menciptakan jebakan saat wanita itu menutup mata untuk mengeluarkan tekniknya. Sang pejuang mencoba bangkit sebagai pemburu peringkat S, namun efek kelumpuhan, paralisis, membuatnya jatuh berlutut. Suchasa menjelaskan bahwa dia tidak berniat menghabisi mereka. Dia hanya ingin menghentikan pertempuran yang sia-sia dan membuktikan bahwa dia bukan pemburu ilegal. Sang wanita mulai percaya setelah melihat belas kasihan Suchasa. Permintaan maaf mereka terhenti oleh suara getaran tanah yang hebat. Sesosok monster batu raksasa muncul, sang bos area yang sebenarnya. Di kejauhan, preman yang melarikan diri tadi terlihat dikejar oleh monster tersebut. Monster itu menyerang dengan tinju batu, menghancurkan apapun di jalannya. Suchasa mendekati preman yang ketakutan itu dan menempelkan pedang ke lehernya, bertanya apakah dia yang membawa monster itu ke sini. Sambil tersenyum jahat, pria itu mengaku dialah yang membangunkan monster tersebut untuk mengalihkan perhatian para pemburu agar dia bisa kabur, namun rencananya bumerang. Monster batu itu bersiap menyerang lagi. Suchasa segera bertindak, mengaktifkan penciptaan jebakan dengan lingkaran sihir untuk menarik perhatian sang monster dan melindungi yang lain. Dia bersiap menggunakan salah satu serangannya untuk memprovokasi monster itu. Dia kemudian berteriak agar si kepala batu itu menyerangnya karena lawan yang dicarinya ada di sini. Pemburu wanita di sana merasa bingung dengan sikap pemuda itu dan bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Dengan tatapan murka, monster batu itu menghadap protagonis kita dan mengikutinya dari dekat. Ia pun berteriak agar makhluk itu terus mengejarnya karena rencananya baru saja dimulai. Dia berpikir perlu memancing monster itu ke tempat yang lebih mudah untuk bertarung dan menjauh dari orang lain. Dari sana, pemuda itu berlari dan sang bos mengikuti, menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Sementara itu, John dan Mimi berada di sungai dan sang elf merasakan ada sesuatu yang salah. Dia memperingatkan Mimi agar tidak lengah karena mungkin ada musuh di dekatnya. Sang prajurit kemudian mendekati tepi sungai dan mencoba memahami situasi. Tiba-tiba, dia mendengar suara bebatuan yang runtuh dan langsung dalam posisi waspada penuh. Getaran kuat mengguncang tempat itu dan keduanya bersiap menghadapi apapun yang muncul di depan mereka. Monster batu itu muncul dan protagonis kita berada tepat di atas binatang buas tersebut. John terkejut melihat pemandangan itu dan Mimi tersentak oleh kemunculan yang tiba-tiba. Pahlawan kita meneriakkan nama sekutunya, terkejut menemukan mereka di sana. Dia kemudian memperingatkan keduanya untuk bersiap bertempur karena pertarungan akan segera dimulai. Dengan tatapan tekad, protagonis kita menyerang monster itu dengan segenap kekuatannya. Dia berteriak bahwa mereka akan mengalahkan area bos ini sekali dan untuk selamanya. Pemuda itu berkata bahwa pertempuran tidak terelakkan karena monster itu tampaknya menjadikan dia sebagai target utama. Dengan wajah cemas, Suchasa merenung bahwa mereka harus menghancurkan tubuh kaku itu entah bagaimana caranya. Tiba-tiba, kilatan emas muncul di belakang mereka dan menarik perhatian protagonis kita. Pemburu wanita itu menggunakan tarian aura tebasannya dan menerjang monster batu itu. Serangan itu menghantam makhluk itu tepat sasaran, tetapi yang mengejutkan semua orang, serangan tersebut tidak meninggalkan satu goresan pun. Dengan langkah anggun, sang prajurit mendarat di tanah di samping protagonis kita. Dia mengatakan bahwa mereka telah menyusul dan mengajaknya bertarung bersama melawan bos tersebut. Protagonis kita tersenyum tipis karena tidak menyangka mereka akan kembali. Pemburu wanita itu menjelaskan bahwa berkat dia, mereka memiliki waktu untuk pulih dan sekarang baik-baik saja. Pahlawan kita bingung dan bertanya bagaimana dia bisa tahu namanya. Tiba-tiba, wanita itu menunjukkan berkas miliknya dan mengatakan bahwa rumor tentang dia yang menghabisi seorang bos sendirian telah menyebar. Prajurit itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Asahena Sumugi, seorang pemburu peringkat S dari asosiasi. Salah satu pemburu memotong pembicaraan dan berteriak putus asa tentang situasi area bos tersebut. Dia memperingatkan bahwa pertahanan monster itu terlalu tangguh dan tidak ada yang bisa memberikan kerusakan padanya. Pemburu itu menambahkan bahwa bahkan teknik Sumugi pun tidak berhasil menggores monster itu. Sumugi bertanya apakah pemuda itu memiliki taktik untuk mengalahkan musuh yang tangguh ini. Dia percaya bahwa seseorang sehebat dia pasti bisa menyusun rencana dengan cepat. Sang prajurit memohon agar dia meminjamkan kebijaksanaannya dan mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka. Protagonis kita terkejut karena Sumugi baru mengenalnya tetapi sudah menaruh kepercayaan yang begitu besar padanya. Dia bertanya-tanya apakah wanita ini sangat naif atau ada hal lain di baliknya. Meski begitu, dia berpikir setidaknya sekarang dia memiliki kekuatan tempur tambahan. Tiba-tiba, dia ingat kotak beton yang dilihatnya dan mendapat ide baru. Dengan tatapan serius, dia bertanya apakah mereka benar-benar bersedia bertarung sesuai perintahnya. Pemburu wanita itu tersenyum tipis dan setuju. Pemburu lainnya mengatakan tidak ada yang bisa mereka lakukan karena Sumugi sudah memutuskan, dan mereka akan bertarung habis-habisan.
Seluruh kelompok bergerak menuju monster batu untuk memulai rencana. Bersama-sama mereka akan menyiapkan jebakan untuk menghancurkan musuh itu berkeping-keping. Dengan tim yang sudah berkumpul, dia berteriak bahwa operasi telah dimulai dan menyuruh semua orang bersiap menghadapi serangan monster batu. Dia kemudian menoleh ke arah sang elf dan mengatakan bahwa dia harus bergerak sendiri dan kembali ke jalur semula. Tepat saat itu, salah satu pemburu berambut abu-abu berteriak ketakutan bahwa makhluk itu datang ke arah mereka. Makhluk batu itu mengangkat tinju raksasanya, bersiap untuk menghancurkan semua orang. Tinju itu jatuh dengan kekuatan penuh, tetapi sang pemuda mengaktifkan trap Chreation miliknya. Penghalang energi biru muncul dari tanah, melindungi pemuda itu dan pemburu peringkat es dari dampak hantaman. Prajurit muda itu terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Itu adalah jebakan pertahanan, sebuah perlindungan tahan guncangan skuad cangkang yang memblokir serangan apapun. Pemburu lainnya terkesan dengan kemampuan pemuda itu. Sementara itu, sang elf berlari dengan kecepatan tinggi menjauh dari pertempuran untuk menjalankan bagiannya dalam rencana. Seseorang bertanya kemana perginya prajurit lapis baja itu, tetapi pemuda itu menjelaskan bahwa itu semua adalah bagian dari strategi. Dengan senyum, dia berkata bahwa dia mengirim sang elf lebih dulu dan mereka akan menyusul di belakang sambil memancing si bos. Tujuan mereka adalah taman hiburan di area tersebut. Saat mereka menggiring monster ke sana, pemburu peringkat es mendekat dan bertanya mengapa mereka mengarahkannya ke taman. Pemuda itu menjawab serius bahwa di sana ada jebakan yang bisa menjatuhkan musuh tersebut. Dalam hati, dia bertanya-tanya apakah catastrophe trap akan menjadi kunci kemenangan. Monster batu itu menyerang lagi, dan para pemburu harus berpencar. Protagonis berteriak tidak ada waktu untuk penjelasan dan menyuruh semua orang mundur sambil memberikan kerusakan sedikit demi sedikit. Mereka mengerti dan setuju untuk melakukan serangan pengalih perhatian. Monster batu itu dibombardir oleh serangan energi, kapak listrik, dan tombak petir. Namun, monster itu tidak merasakan apa-apa dan terus menatap mereka dengan mata merah yang menyala. Pemburu lain mencoba menggunakan pedang api, tetapi monster raksasa itu menghindar dan membalas dengan serangan kuat. Dalam keputusasaan, pemburu itu menyadari dia akan hancur, tetapi pahlawan kita mengaktifkan trap Chreation dan membuat magnet raksasa yang memaksa target bergerak. Pemuda itu pun tertarik oleh magnet, lolos dari tinju monster dalam sekejap. Sang protagonis berteriak agar mereka tidak khawatir soal menghindar, karena dia akan melindungi mereka dengan kemampuannya. Melihat itu, pemburu peringkat es paham bahwa dia menggunakan jebakan untuk membantu semua orang menghindar. Dia memantapkan kakinya di tanah, mengeluarkan aura api yang membara, dan bersiap menunjukkan kekuatannya sebagai peringkat es. Dengan teriakan, dia menggunakan explosive strike dan meluncurkan ledakan api ke arah monster itu. Serangan itu menghantam tepat sasaran dan, yang mengejutkan, berhasil meretakkan lengan monster tersebut. Monster batu itu mengaum murka dan bersiap membalas. Makhluk itu merobek bagian lengannya sendiri, dan pahlawan kita berteriak agar mereka segera pergi. Dia menggunakan trap Chreation untuk membuat drone penyelamat. Pemuda itu dan pemburu peringkat es berpegangan pada drone tersebut dan terbang ke langit tepat sebelum ledakan terjadi. Sambil tersenyum, dia berkata mereka akan terus memancing area bos itu sampai mencapai lokasi yang direncanakan. Dia berpikir semuanya akan berhasil asalkan sang elf berhasil mengaktifkan benda itu tepat waktu. Sementara itu, prajurit elf mencapai tujuannya dan mendarat di tanah dengan aura penuh tekad. Prajurit itu kemudian mengonfirmasi bahwa ia telah mencapai target dan bersiap untuk fase berikutnya dari strategi kelompok tersebut. Dengan pedang di tangan, ia berteriak agar sang penghancur yang perkasa akhirnya menampakkan diri untuk bertarung. Elf itu kemudian menebas alas, pedestal, dengan pedangnya untuk mengaktifkan mekanisme besar yang tersegel di sana. Dengan tebasan itu, kotak beton besar mulai retak dan cahaya emas yang sangat intens terpancar dari dalamnya. Kembali ke pertempuran, salah satu pemburu berlari dengan putus asa saat makhluk batu itu mengejarnya. Sambil terengah-engah, pemuda itu mengeluh bahwa staminanya mulai habis dan dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Makhluk itu kemudian mencoba menghancurkan pemburu lainnya, tetapi dua portal ungu muncul untuk menyelamatkannya di detik terakhir. Pemuda itu diteleportasi oleh distorsi spasial yang secara tak terduga membawanya ke lokasi lain. Prajurit muda itu membantu pemburu yang diselamatkan dan merayakan bahwa penyelamatan itu sukses dan semua orang selamat. Sang protagonis mengatakan bahwa mereka hampir keluar dari hutan dan semua orang telah melakukan pekerjaan yang hebat sejauh ini. Dia kemudian berbalik ke monster kecilnya dan mengatakan bahwa dia akan menyerahkan sisanya padanya, menyuruhnya lari ke taman. Peti kecil itu kemudian menggunakan lilin asap yang menarik monster untuk mendapatkan perhatian makhluk batu tersebut. Dengan itu, monster batu mulai mengejar peti kecil tersebut, yang berlari dengan kecepatan tinggi menjauh dari kelompok. Di udara, sang protagonis melihat taman hiburan dan menyadari bahwa mereka hampir sampai di tujuan akhir mereka. Makhluk batu itu mengikuti mereka ke taman, dan pemuda itu berteriak agar makhluk itu terus datang ke arah tersebut. Adegan kemudian beralih ke sang elf, yang berada di atas struktur emas, menunggu monster itu dengan senyuman. Prajurit elf berdiri di depan kotak beton besar yang sekarang sudah retak dan bercahaya. Adegan kemudian berpindah ke taman hiburan di mana sebuah truk es krim sedang memutar musik yang keras. Saat itu juga, monster batu itu mendarat dengan keras di tanah taman, menghancurkan segalanya dengan dampak tersebut.
Makhluk raksasa itu tiba tepat di tempat monster peti kecil memancingnya dengan asap khusus. Dengan kekuatan pendaratan itu, monster kecil itu terpental jauh tanpa kesempatan untuk membela diri. Perangkap malapetaka yang tidak diketahui itu adalah sebuah lonceng raksasa, dan si peti kecil bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika itu diaktifkan. Tiba-tiba, rantai raksasa melesat keluar dari mekanisme lonceng dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Rantai-rantai itu kemudian melilit tubuh monster batu, menjebaknya sepenuhnya di tempat. Dengan seluruh tubuh terikat, makhluk batu itu benar-benar tidak bisa bergerak, tidak mampu bergeser sedikitpun. Monster itu kemudian menjadi marah dengan situasi tersebut. Matanya bersinar dengan aura merah kemarahan. Dengan energi merah, makhluk itu mencoba melepaskan diri dari rantai dengan segenap kekuatannya. Melihat bahaya tersebut, prajurit elf berlari dengan kecepatan tinggi untuk menyelamatkan peti kecil yang ada di tanah. Sambil tersenyum, pahlawan kita mengatakan bahwa ia telah melakukan pekerjaan dengan baik dan dia menyerahkan monster kecil itu ke tangannya. Pemuda itu berpikir bahwa untuk menangkap bos area, dia perlu melemahkan makhluk itu lebih jauh lagi. Jadi, dia menyiapkan hujan api untuk membakar segalanya dengan bola energi ungu. Serangan yang disebut Vien des Flammes menghantam monster itu dengan api yang dimaksudkan untuk sepenuhnya melahap semua penyusup. Prajurit elf menggunakan pedangnya untuk melindungi dirinya dari api sambil memeluk monster kecil itu di lengannya. Makhluk batu itu terkena hantaman api secara langsung, tetapi ia membuka mulutnya dan tampak seperti sedang memakan api tersebut. Meskipun diserang api, makhluk batu itu tampak baik-baik saja dan tidak menerima banyak kerusakan. Pemuda itu kemudian merenungkan bahwa tidak peduli apapun itu, asalkan bisa dianggap sebagai jebakan. Dia mengatakan bahwa jebakan itu akan menjadi senjata baginya, sang ahli jebakan, Master of Traps. Dengan itu, lonceng raksasa tersebut menghantam makhluk batu dengan kekuatan yang luar biasa. Terjatuh di tanah, monster batu itu mengerang kesakitan akibat dampak pukulan yang menghancurkan. Saat itu juga, sebuah ledakan merah besar terjadi dan pahlawan kita menyaksikan semuanya dari atas. Pemburu lainnya tiba dan prajurit muda itu bertanya dengan terkejut tentang apa yang baru saja terjadi. Pemuda itu kemudian mendarat dengan drone-nya dan menghadapi kelompok tersebut yang memperhatikannya dengan penuh kekaguman. Dia menjelaskan bahwa monster itu telah dikalahkan oleh jebakan dan area tersebut sekarang sudah aman. Dengan itu, semua orang merayakan kekalahan bos area dengan sorak-sorai kegembiraan. Pemburu peringkat es terkejut dan termenung tentang situasi yang baru saja dia saksikan. Lokasi pertempuran sekarang penuh dengan item, dan sang prajurit bertanya-tanya barang apa itu. Dia mengambil sebuah item dan menyimpulkan bahwa benda-benda itu bertebaran saat tubuh monster itu hancur. Orang-orang lainnya menyadari bahwa mereka dapat mengambil item sebanyak yang mereka mau dan menjadi sangat bersemangat. Sementara itu, monster peti kecil memakan beberapa item dengan suara bahagia. Protagonis kemudian melihat sebuah benda berkilau di tanah dan bertanya-tanya benda apa itu. Dia mengambil objek tersebut dan menyadari itu tampak seperti gelang dengan cahaya yang sangat intens. Dengan itu, cahaya biru memancar dari gelang tersebut saat dia memegangnya dengan tatapan terkejut. Layar mengungkapkan bahwa itu adalah gelang persepsi surgawi, Bracelet of Celestial Perception, yang digunakan untuk melihat status orang lain. Pemuda itu terkejut dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa melihat status pemburu lain. Dia ingat bahwa ini mustahil karena peralatan normal hanya bisa mengukur status diri sendiri. Dengan tatapan penuh tekad, dia menghadapi pemburu lainnya, siap untuk menguji kekuatan barunya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mencobanya, dan dengan itu, dia mengenakan gelang baru itu di pergelangan tangannya untuk mengujinya. Aura energi biru kemudian mengelilinginya, dan dia mengaktifkan kekuatan gelang itu dengan tatapan penuh tekad. Analisis mengungkapkan bahwa pemburu peringkat es memiliki statistik yang tinggi, tetapi mananya secara mengejutkan sangat rendah. Dia memahami bahwa wanita itu menyembunyikan kelemahan ini dengan ilmu pedang dan teknik tempurnya. Pemuda itu menyadari bahwa mengekspos kelemahan lawan seperti sebuah kecurangan, cheat, dan ini melampaui item normal.